Halo, halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Senang banget hari ini Female Trainer Online Class atau biasa kita singkat FOL hadir lagi nih di bulan Oktober. Dan menariknya di bulan Oktober ini kita mempunyai 3 kelas yang saling berhubungan dengan tema langkah taktis jualan yang laris. Nah, pasti teman-teman sebagai pengusaha ingin banget dong bisnisnya lancar, pengen banget bisa jualan produknya setiap hari kalau bisa ada orderan. Nggak nunggu ada PO atau nunggu ada promo-promo baru laku, tapi pengennya tiap hari ya orderannya lancar. Untuk itu dari Female Planner berusaha menghadirkan satu rangkaian pelatihan dan gratis, terbuka untuk umum, tidak terbatas kepada gender perempuan aja, namun teman-teman laki-laki juga boleh ikutan. Nah, apa aja sih materinya 3 hari ke depan? Artinya di setiap hari Sabtu di bulan ini. Yang pertama ada materi inovasi dan transformasi digital. Kemudian Sabtu depan ada branding sukses dan aman di era digital. Yang ketiga ada potensi berbisnis online melalui e-commerce. Nah, namun hari ini kita akan fokus membahas tentang inovasi dan transformasi digital. Namun sebelum kita melangkah ke materi nih, kita mau perkenalan dulu ya, apa sih itu Female Planner, siapa aja membernya, dan dari mana aja sih anggota-anggota Female Planner. Yuk kita kenalan dulu, mungkin Kak Emi bisa bantu aku. Halo Kak Emi. Boleh tolong dong dibantu apa sih itu Female Planner, biar teman-teman yang baru hadir, yang baru aja bergabung sama kita juga kenal sama kita. Silahkan Kak Emi. Oke, terima kasih Kak Rosi. Ini teman-teman yang pasti kita senang ya karena udah banyak banget dari mana-mana nih kayaknya nih datang nih. Kita punya beberapa member udah sampai NTB juga teman-teman kita. Sekali lagi terima kasih dan mungkin mau mengingatkan apa sih itu Female Planner Indonesia gitu ya. Nah, yang paling penting teman-teman ketahui Female Planner itu menyediakan pendidikan kewirausahaan itu ya, menyediakan pendidikan kewirausahaan memang khususnya untuk perempuan, tapi laki-laki juga masih bisa ikut. Tuh, nah kami itu menyediakan pendidikan kewirausahaan melalui kelas yang interaktif, kemudian kita juga ada mentoring yang intensif, kita juga punya toolkits yang aplikatif gitu, dan sekarang kita juga udah go digital ya, jadi nanti teman-teman bahkan udah bisa mengakses materi-materi kita melalui website femaleplanner.id. Nah, kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Intinya adalah kita ingin perempuan-perempuan Indonesia itu maju terus dan sukses usahanya. Itu target kita. Gitu kira-kira. Oke, thank you Kak Emi. By the way, Kak Emi ini adalah CEO-nya Female Planner ya. Oh iya, saya sendiri lupa kenalan ya. Saya Rosi, Ya, saya kenalan Kak Rosi. sekaligus hari ini akan memandu acara bersama dengan Kak Emi. Dan tidak lupa, aku mau kenalin juga nih salah satu foundernya Female Planner yang satu-satunya laki-laki, ada Kak Mario Devan. Halo Kak. Halo Kak Rosi, halo Kak Emi. Oke, Kak Mario. Kak Mario nih, tadi kan Kak Emi udah jelasin apa itu Female Planner dan ternyata kita adalah perusahaan yang fokus terhadap pendidikan kewirausahaan. Nah, di samping itu kan kita juga punya produk jasa nih Kak. Jasa-jasa apa aja sih yang kita berikan buat teman-teman UMKM yang bisa diakses gitu? Ya, terutama sih kalau jasa sih kita pendampingan ya, kita ada pendampingan. Biasanya kan UKM-UKM ini sulit buat berjalan ya, mereka butuh mentor. Jadi kita juga ada seperti itu. Jadi teman-teman kalaupun nggak usah khawatir ya, menjalankan bisnis itu memang berat gitu, butuh tim, butuh support. Jadi Female Planner bisa menjadi teman buat berbagi dan butuh apapun sebenarnya kami siap. Oke deh. Gitu aja teman-teman perkenalannya. Dan saya pengen ngasih tahu nih, by the way, Female Planner Indonesia ini sudah terdiri dari beberapa pulau di Indonesia. Ada dari Pulau Jawa, tentunya tidak terbatas pada Jakarta aja ya. Nah, ada Jawa Timur, kemudian Sumatera, kemudian Bali, NTT, NTB, bahkan Papua, Kalimantan, Makassar juga udah ada. Mungkin bagi yang daerahnya belum tersebut, boleh aja drop di kolom Zoom. Please aktif ya, walaupun hari ini agak sepi ya kelasnya, cuma aku yakin sembari jalan nanti pasti semakin ramai kelasnya. So please drop your comment, kemudian kalau ada pertanyaan jangan malu, karena kelasnya interaktif, santai aja. Yang penting apa yang jadi unek-unek teman-teman disampaikan hari ini biar lebih bermanfaat. Gitu aja awalan dari aku.
sekarang adalah waktunya memanggil narasumber kita yang sangat ditunggu-tunggu dan sudah rela memberi waktunya untuk kita pada siang hari ini. Kita sambut yuk. Halo Mas Aryo. Halo Mas Aryo. Siang kali ya, Iya. benar ya. Selamat siang dan sore. Dari teman-teman entrepreneur. Iya, terima kasih Mas Aryo ya sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Tentunya dengan semangat ya Mas membagi kepada teman-teman entrepreneur hari ini. Betul. Sama-sama dengan senang hati Mbak Rosi, Mbak Emi, Mas Mario. Oke, by the way Mas Aryo ini nama lengkapnya adalah Aryo H. Titik, aku nggak tahu hanya apa. Nanti dikasih tahu ke kami ya Mas. Hanya nama malam aja hanya. Dan tidak remeh nih teman-teman. Mas Aryo ini adalah COO atau Chief Operating Officer di Transmedia Sosial. Ya. Nah, nanti Mas Aryo bolehlah dikenalin apa sih itu Transmedia Sosial, Mas? Jadi selamat sore rekan-rekan dari Female Trainer ya. Jadi memang kalau bicara tentang Transmedia Sosial itu adalah anak perusahaan di bawah naungan CT Corpora atau mungkin yang lebih populer di teman-teman itu Transmedia ya, grupnya Transmedia. Jadi kita bergerak di bidang digital, ya, kita bergerak di bidang sosial media monitoring, sosial media campaign gitu ya. Core kita sih sebenarnya memang di research monitoring juga Mbak, jadi memang kita punya engine untuk men-crawling data-data dan crawling juga seluruh percakapan yang ada di sosial media. Jadi sebenarnya kalau kalian nge-tweet atau kalian nge-post apa tuh, ya kalau tagging atau keywordnya itu lagi kami baca atau lagi kami lihat, ya kami bisa tahu tuh lagi pada ngomongin apa sih gitu. Terus selain itu juga kita fokus di digital campaign, mungkin sosial media dan lain-lain ya. Lalu selain itu juga kita handling untuk pembuatan digital asset, website, apps, lalu performance marketing. Mungkin yang teman-teman lagi banyak cukup menarik sekarang gitu ya. Sekarang dengan performance dan digital marketing kan sangat hype nih, apalagi dengan kondisi kondisi pandemi COVID seperti ini gitu ya. Hampir banyak banget player yang bermain di sosial media. Nah ini kan sebenarnya menjadi tantangan sendiri nanti bagi teman-teman UMKM dan juga teman-teman dari Female Trainer, bagaimana produk atau brandnya ini bisa dilihat sama orang. Nah ini ada salah satu juga nanti kita akan tentang digital marketing ini. Tentunya hal ini kan luas banget ya, jadi dalam artian banyak banget nih materinya dan nggak mungkin kita selesaikan dalam satu sesi gitu ya. Harapannya memang kemarin juga ngobrolin Mario, kita open banget kok kalau memang nanti ke depannya misalkan Female Trainer atau dari rekan-rekan Female Trainer ada juga yang pengen nanya-nanya gitu ya, atau pengen ngobrol lagi lebih lanjut gitu, ya. Saya juga, aku juga lupa, mungkin bagi teman-teman yang ada di daerah, saya juga sebagai anggota HIPMI pusat. Jadi dengan kami juga berharap dengan jaringannya HIPMI juga barangkali ada teman-teman yang membutuhkan support atau membutuhkan bantuan lagi, kami sangat terbuka juga untuk bisa di-sharingkan. Siapa yang bisa kita bantu, kita coba diskusikan. Wow, dari HIPMI pusat. Kita tertarik juga dengar lebih lanjut tentang itu ya, Mas. Oh iya Mas, by the way ini maaf yang komen nih suara Mas katanya kurang jelas dan banyak suara noise di belakang. Aku coba rapikan dulu ya sendiri ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak Umi Ica atas inputnya. Semoga Mas Aryo bisa mengkondisikan ini. So, teman-teman udah tahu kan hari ini kita membahas apa? Yaitu tentang inovasi dan transformasi digital. Kayaknya terasa berat nih, namun semoga Mas Aryo hari ini bisa menyampaikannya dengan sedikit lebih simpel ya Mas, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Ya, moga-moga nggak berat-berat amat lah. Iya. So, Mas Aryo sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke. Saya juga tadi udah sharing ke Mas Mario juga ya materinya. Bisa dibantu mungkin ya Mas Mario untuk... Silakan Mas Mario. Oke. Kak Emi bisa dibuka share screen-ku. Oke, by the way teman-teman seperti biasa nih sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, kita harus ngasih semangat dulu nih supaya Mas Aryo-nya semakin termotivasi. Karena ngasih semangat gimana? Kita kasih power nih buat Mas Aryo, yaitu dengan cara tepuk 3 kali 1, 2, 3, whoosh. Semoga energinya nanti nyampe ke Mas Aryo ya. Yuk kita lakukan bersama-sama ya teman-teman, boleh
Boleh diperlihatkan videonya biar termotivasi nih Mas Aryonya ya. Oke, yuk kita kasih power whoosh buat Mas Aryo. 1, 2, 3, whoosh. So, silakan Mas Aryo, the time is yours. Oke, ini sifatnya santai, jadi open discussion. Nanti kalau memang ada teman-teman yang mau bertanya, please silahkan tanya. Kalau memang ada yang mau nambahkan juga boleh banget, karena ini memang sifatnya masih sangat general dan masih sangat awal. Ya, semoga ini bisa menambah curiosity dari teman-teman dan juga keinginan teman-teman untuk bisa upgrade dan naik kelas lagi UMKM-nya. Oke, hari ini saya akan bicara tentang inovasi dan juga transformasi digital. Memang kalau kita lihat mau nggak mau zaman sekarang gitu ya, kita hidup udah serba digital ya, maksudnya dalam artian kita hidup udah di dunia sosial media gitu ya, kita hidup juga sudah di era berita online atau misalkan baca suatu hal segala macam itu memang benar-benar dimulai dari digital gitu ya. Bangun tidur yang kita lihat pertama kali handphone, sebelum tidur yang kita lihat pertama kali handphone, yang kita lihat terakhir kali adalah handphone. Jadi memang sirkulasi hidup kita sudah ada di situ. Nah, tapi bagaimana yang tadinya hanya sekedar kebiasaan atau sekedar hal-hal yang rutin dilakukan ini bisa menjadi hal-hal yang memberikan pendapatan juga. Dalam artian juga bisa membantu bisnisnya untuk bertransformasi. Sehingga ke depannya teman-teman juga tidak hanya sekedar dapat nungguin WA dari pacar atau nungguin WA dari teman mengucapkan selamat pagi, tapi ada yang ngepost barang hari ini supaya bisa dijualin barang-barangnya gitu. Oke, Mas Mario boleh dilanjut. Oke, jadi memang dengan kondisi COVID tantangan bisnisnya menjadi sangat berat ya. Salah satu penyelemennya adalah dengan ada survei dari OECD. Dia memprediksi bahwa setengah UMKM ini akan gulung tikar di 2020 ini. Ini memang niscaya yang nggak bisa kita hindarkan gitu ya, bahwa seperti tadi saya bilang, pada saat mereka atau banyak orang melihat potensial dari UMKM ini, mau nggak mau ya mereka akan mencoba semua. Mereka mencoba semua dalam artian, mereka mencoba, oke gue coba jualan ini, gue coba jualan ini, jualan ini gitu. Tapi mau nggak mau kan nanti kayak seperti hukum alam gitu ya, seleksi alam, mana yang kelihatan, mana yang enggak, mana yang produknya ini menarik, mana yang enggak. Nah inilah ada tantangan-tantangan lain. Dan ada tantangan sendiri juga terkait dengan COVID. Memang kita bisa lihat COVID ini membawa membawa nilai sendiri gitu ya, membawa positivity sendiri. Ini ada yang bilang, sorry aku potong, ada yang bilang suaranya agak kecil ya. Coba aku changing ke headset sebentar ya. Sebenarnya sih mungkin karena ada noise di belakangnya Mas Aryo. Oke, coba. Kayak suara musik gitu Mas Aryo. Sebenarnya karena ada noise back sound-nya. Nah, itu kayaknya udah lewat tuh back sound-nya. Oke. Agak jelas nggak suaranya? Terus mungkin dipegang ininya, Mas. Iya, agak jelas nggak? Headset-nya ya. Ya, lumayan. Nanti suaranya dikencengin sedikit ya, Mas Aryo. Iya, udah lebih jelas nggak? Nah, jelas banget kalau begitu. Nah, ini kita pakai mikrofon yang satunya biar enak. Iya, terima kasih. Udah nyapain materi capek-capek terus gak ada yang denger kan, yang Mas sayang kan. Gitu. Iya. Mbak Elizabeth nggak rusak kok HP-nya. Ini katanya ada bilang akhirnya HP-nya rusak, nggak aman HP-nya, nggak perlu ganti handphone. Oke, Mas, silakan. Aku lanjut ya. Jadi memang 2020 ini menjadi tantangan sendiri ya buat kita ya, bahwa bagaimana kita bisa bersaing dengan banyaknya UMKM atau banyaknya orang-orang yang kalau pekerjaan atau core pekerjaannya itu terganggu dengan COVID, mereka mencoba berlari ke UMKM. Nah ini sebenarnya permasalahan ini kan menjadi niscaya baru bahwa semua orang mencoba atau melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang bisa saya jual ya dari rumah ya, atau apa yang bisa saya lakukan ya di saat COVID seperti ini. Nah ini juga yang membuat bahwa banyak sekali atau dengan persaingan sempurna ini mau nggak mau omset turun. Lalu mau nggak mau yang kedua persaingan di bidang sosial media juga turun. Nah inilah yang nanti akan kita juga coba bahas. Mungkin next, Mas Mario. Nah ini kita lihat memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa bicara 82% ini terdampak. Lalu ada yang memang terdampak positif juga, sekitar 5,9%. Mungkin UMKM yang terkait
berdampak positif ini bisa kita bilang sebagai makanan-makanan gitu ya, snacking memang coba yang memang lebih berdampak positif. Tapi memang secara garis besar atau secara 82% ini menurun, dan itu menurunnya nggak kecil. Jadi itu cukup signifikan menurunnya. Jadi bisa dibilang 63,9% omsetnya tuh drop. Mohon maaf Kak Emi, ada suara noise dari Mbak Siti kayaknya. Boleh tolong dikondisikan? Ini agak ngeri bahasa dikondisikan. Di unmute gitu ya. Oke. Oke, next Mas Mario. Oke, kita bisa lihat, jadi teman-teman UMKM ini sebenarnya harus patut berbangga ya, bahwa UMKM ini sebenarnya secara besar 60% itu menyumbangkan PDB yang cukup signifikan. Jadi UMKM sendiri itu 60% itu menyumbangkan PDB. Lalu 97,3% ini tenaga kerjanya diserap untuk industri UMKM. Jadi memang kita bicara UMKM ini menjadi tempat penyerapan industri dan penyerapan tenaga kerja, dan juga sebagai motor atau penggerak industri juga dan penggerak ekonomi juga. Dan 13 baru, dan sayangnya tapi dari 60%, 97,3% ini baru 13% ini yang go digital. Mungkin yang kita bilang go digital ini bukan sekedar hanya hadir di sosial media gitu ya, tapi being digital tuh sangat penting gitu ya, sangat banyak, kompleks banget nih. Jadi kita routing jalannya tuh, routing prosesnya sangat banyak. Boleh next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengangkat industri-industri mikro atau industri kecil ini menjadi industri menengah atau besar. Bagaimana caranya kita membuat industri mikro dan bisnis kecil ini naik kelas, mencetak usaha-usaha besar manufaktur yang padat karya gitu ya, yang bisa tadinya hanya berjualan dengan omset 5 juta sebulan, lalu bisa menjadi 10 juta sebulan gitu misalkan. Gitu. Ya, jadi inilah yang kita coba bantu, yang kita coba support ke teman-teman UMKM supaya bisa naik kelas ini. Nah, ini naik kelas, dan juga yang penting adalah transformasi digitalnya. Nah, itu yang saya rasa penting dan juga bisa kita bahas. Next-nya Mas Mario. Nah, kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwa go digital itu bukan hanya lewat internet aja. Kita lihat sekarang ada survei dari katadata.co.id yang menyampaikan bahwa kendala memasarkan lewat internet atau dalam berlaku digital ini apa aja sih? Ada 22% yang menyatakan tidak ada kendala. Ada 1,9 yang hanya berjualan offline aja. Tapi yang cukup menarik buat kita, dan ini pasti saya rasa happens di teman-teman yang terutama ada di daerah gitu ya, atau memang terdampak sangat dengan adanya COVID ini, adalah kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online. Yang kedua adalah konsumen belum mampu menggunakan internet. Dalam artian belum mampu menggunakan internet ini bisa kita kategorikan sebagai mungkin gaptek gitu ya, atau belum tahu cara memaksimalkan penggunaan sosial media, penggunaan Instagram gitu supaya boostingnya bagus gitu. Nah, ini banyak terjadi. Nah, saingannya sebenarnya ada di sini. Nah, ini yang nanti juga kita akan coba support gitu, seperti itu. Lalu juga ada kendala di daerah yang kami juga coba pahami adalah infrastruktur telekomunikasinya tidak layak. Nah, ini yang kemarin juga sudah kita harapkan kalau terkait infrastruktur telekomunikasi ya pemerintah bisa mensupport ini ya. Tapi harapannya dari saya yang bisa saya support adalah menambah pengetahuan untuk online ini, dan juga memberikan informasi lebih tentang menggunakan internet atau digitalisasinya seperti apa sih. Next, Mario. Nah, strategi apa yang perlu kita lakukan untuk bersaing di dunia digital? Ini ada salah satu teori yang cukup baik menurut saya, bahwa selama ini kalau kita bicara industri manufacturing ya, itu kan memang tadi disebutkan 97% ini menyerap tenaga kerja yang besar. Tetapi kan permasalahannya adalah apakah kita hanya mau memproduksi saja? Kan tidak. Nah, disinilah teori ini menyatakan bahwa terhadap produk kita atau terhadap barang kita ini kita perlu menambahkan teknologi dan juga market based value. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah U-Smile teori. Ini adalah U-Smile teori, bahwa semakin ke kanan atau semakin ke atas, ini value added itu semakin bertambah. Oke, misalkan begini caranya. Tadi kita bicarakan tentang digital aja. Bahwa bagaimana
logistik solution-nya atau bagaimana penempatan logistiknya, bagaimana digital marketingnya, bagaimana share value-nya dari teman-teman atau daripada usernya. Nah ini kan sebenarnya yang value-value yang bisa kita tambahkan atau value-value yang bisa kita lakukan untuk menambahkan atau mengangkat produk kita ini supaya bisa naik kelas, supaya bisa reach-nya atau awareness-nya diterima oleh orang banyak, gitu ya. Bahkan kalau kita bisa lihat setelah manufacturing, kadang-kadang kan kita bingung, aduh ini saya mau pasarinnya kemana ya, atau kita mau jualannya pakai channel apa ya, atau nanti setelah ada jualan orang laku, saya ngirimnya pakai apa ya supaya barang saya tiba di tempat tepat waktu dan tidak ada masalah. Nah ini ada beberapa staging lagi memang yang harus kita sebagai yang mempunyai UMKM atau sebagai pelaku UMKM ini harus paham bahwa ada beberapa faktor lain post production-nya yang memang ini sangat penting untuk dipikirkan. Jadi setelah kita memproduksi barang, next-nya adalah kita pikir memasarkannya kemana ya. Ini barang audiensnya siapa ya. Lalu ini barang lagi dikirimnya melalui apa ya? Lalu bagaimana supaya barang ini bisa dibicarakan orang dan sehingga menyebarkan kepada orang lain atau setidaknya message atau tampilan atau barang ini bisa dilihat orang banyak yang tadinya saya cuma berteman dengan 10 orang atau 20 orang di sosial media menjadi ribuan, menjadi ratusan ribu gitu bahkan barang ini supaya terkenal. Nah inilah yang menjadi PR dan menjadi tantangan sendiri di dunia digital. Solusinya apa? Nah itu banyak. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi juga sebelum itu, ini juga penting buat teman-teman UKM bahwa pre-production ini juga sangat penting. Nilai value added di pre-production ini penting. Penting dalam artian apa? Research-nya harus benar. Dalam artian begini, kadang-kadang kan orang melihat, wah ini kemarin lagi banyak laku jualan geprek gitu misalkan. Semua orang jualan geprek. Ada lagi laku buka kedai kopi. Semua orang buka kopi. Nah ini yang saya rasa banyak sekali yang bukannya saya mendiskreditkan ya, tapi banyak sekali teman-teman yang belum melakukan research yang benar atau melakukan inovasi yang lebih mendalam, sehingga melihatnya hanya dari pola pasar yang cenderung sifatnya ini temporary. Sehingga misalkan pada saat banyak yang jualan kopi dengan bubble atau dengan tambahan bubble gitu ya, banyak sekali yang melakukannya menjadi pasar persaingan sempurna, dan jadinya barang itu tidak ada value added-nya, tidak ada spesialnya. Jadi maksudnya mohon maaf Mas, asal copy paste gitu ya? Iya, jadi asal melihat ini aja, lihat ini lagi tren nih bikin kopi yuk gitu. Tapi karena kita nggak punya basic research sama inovasi yang jelas, kita nggak tahu nih ini kopi mau gue buat rasa seperti apa, yang gue mau target kepada audiens siapa, dengan cara seperti apa. Jadi yang kita lihat, gue tahu nih, ini kopi enak nih menurut saya, cara bikinnya gini, udah kita buat aja begini. Nah ini yang menjadikan pada saat kita melakukan digital marketing atau kita melanjutkan kepada USP yang sebelah kanan gitu ya, customer specific service atau share value-nya, ini jadi ambigu atau jadi rancu. Gitu. Kita nggak kelihatan nih kopi si A sama si B, jadi bedanya apa ya? Karena apa? Karena begini, kalau kita bicara kopi lagi, ini orang yang peminat kopi ini banyak, tapi juga peminat kopi serius kan juga jarang. Kadang-kadang dia bisa sama kopi gula merah gitu, sama aja kiri kanan rasanya beda-beda tipis lah. Nah ini yang dimana saya tadi sampaikan bahwa riset innovation dan development-nya ini itu penting, which is di pre-production value added-nya ya, supaya pada saat kita bergeser dari U-shape sebelah kiri menjadi U-shape sebelah kanan, ini secara konsep dan secara strategi dan juga secara share value-nya sudah semakin tajam. Jadi kita benar-benar bisa tahu nih, gue mau jualan kopi yang asamnya segini, karena di daerah misalkan di daerah Ambon, saya suka mereka dengan tambahan atau dengan ada jelly-jelinya dan dibungkus dengan cup yang seperti apa supaya mereka menarik. Nah ini yang penting saya rasa. Kebanyakan UMKM kita kan melakukannya general dan cenderung hanya melihat udah bikin produk yang penting bikin aja dulu gitu. Nah, seperti itu. Nanti ini saya open diskusi ya karena ini sangat seru nih sebenarnya bahasan ini. Tapi memang kalau kita lihat menarik Mas. Iya, kita bicara U-Smile ini, kalau kita lihat di sisi production dan assembling di tengah ini memang paling banyak menyerap tenaga kerja memang. Tetapi itu tadi saya bilang, UMKM ini kan jangan sampai hanya sebagai tenaga kerja saja. Yang kita pengen kan entrepreneurship-nya itu berhasil atau menjadikan seseorang ini pelaku usaha yang siap bersaing. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa pentingnya value added atau pentingnya nilai value dari sebelah kiri dari basic research innovation menjadi share value ini adalah proses yang wajib.
dilakukan oleh setiap teman-teman UMKM. Nah, tadi ada pertanyaan sedikit yang saya juga bisa langsung jawab. Tools apa yang bisa dipakai untuk research and innovation? Sebenarnya ini banyak. Ya, sebenarnya banyak. Apa dengan cara apa? Keyword-keyword, ya kalau kita bicara sederhananya keyword-keyword tagging gitu. Misalnya kita cari di Twitter atau kita cari di Instagram. Orang sukanya lagi model seperti apa sih, atau trennya lagi ngomongin seperti apa sih. Dari situ memang kita nggak bisa hanya melakukan, apabila kita berkaitan dengan produk yang F&B gitu ya, kita nggak bisa cuma bilang bahwa oh ya ini menurut research hasilnya begini, tapi kan ada yang namanya uji coba, testing lapangan. Nah, ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman saya di kantor dan teman-teman saya di HIPMI, bahwa kalau kita sedang melakukan uji coba atau research, atau kita melakukan suatu usaha, better kita failed fast gitu ya, atau gagal cepat. Kenapa? Karena kalau kita gagal cepat, kita tahu, oh ya udah, ini kita harus twist nih strateginya ke sini, atau kita harus oke kita riset lagi yuk ke sini, supaya kita coba lagi dengan strategi yang ini. Kalau gagal lagi nggak apa-apa, tapi ya gagalnya harus cepat. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita terlena dengan kondisi yang ada, kita anggap itu oh ya memang marketnya penuh, lalu marketnya persaingan sempurna, jadi kita santai-santai aja. Nah ini bahaya nih seperti ini. Jadi ini mental yang penting juga buat teman-teman UKM, bahwa siaplah untuk gagal, tapi kalau kamu harus gagallah dengan gagal cepat. Ya, jangan sampai gagal itu udah waktu temporary 1 tahun kamu baru gagal gitu. Tapi kamu lakukan di awal secara cepat, trial, test semuanya, dicoba gitu loh. Nah ini yang saya rasa teman-teman kadang takut juga untuk gagal gitu ya. Tapi ya bahkan seorang saya pun gitu ya, kita juga pernah gagal. Dan karena gagal itu kita jadi tahu kan, ada lubang nih, jangan masuk lagi lah ke lubang yang sama kan, mungkin seperti itu. Oke. Mas, berarti highlight-nya adalah teman-teman sebelum ngeluarin produk nih, sebelum promosi produknya, pastiin produknya itu tidak asal copy paste ya, Mas. Namun ya, harus diriset dulu, diuji dulu ke pasar. Jika memang ngerasa itu udah bagus performnya, baru nanti diproduksi lebih banyak. Apakah seperti itu, Mas, maksudnya? Lebih banyak atau memproduksi lanjutannya. Jangan lupa pada saat tadi kita sudah mendapatkan research innovation, diterapkan di digital marketingnya, diterapkan di logistiknya, gitu. Jadi ini kan makanya tadi kalau kita lihat shape ya, dari shape kiri research menjadi shape menjadi ke shape kanan, ada digital marketing, logistik solution. Nah, ini juga harus dipikirin. Jadi pada saat research kan kita tahu, oke, saya punya barang ini, misalkan kayak tadi kita balik lagi deh ke kopi, kita pakai kopi, nah logistiknya pakai apa ya? Oh bisa pakai Go yang cepet, atau karena masalah lain gitu ya kita harus pakai pos gitu, tapi kan jadi nggak mungkin kalau kita pakai pos. Kita harus berpikir bahwa barang ini harus cepat diterima oleh klien. Misalkan pakaian. Nah misalkan pakaian juga kita harus kita harus menyiapkan juga logistik yang benar. Kenapa? Karena kan kok terkait pakaian, kadang-kadang kan juga ada orang yang aduh pada saat udah dicoba ini kekecilan atau ini kegedean. Nah ini ada extra service yang berkaitan juga dengan logistik solution. Ini yang bisa atau yang harus kita kembangkan supaya pada saat ini mencapai kepada share value, orang mengatakan oh ini pelayanannya bagus, ini servisnya bagus, UMKM ini nih, wah nih produk kreatifnya juga keren, mereka benar-benar tahu apa yang gue mau, gitu loh. Nah, tadi aku ada yang kelewat sedikit pertanyaannya. Tadi ada yang nanya, ini aku boleh langsung jawab atau gimana Mbak? Boleh dong, interaktif aja Mas, casual aja biar teman-teman nggak malu-malu buat nanya. Ini ada pertanyaan dari apalagi pas lagi temanya nih. Ya, kalau pakai sistem sebar jaring untuk melihat pasar dan akan tersegmented bagaimana ya Pak? Saya berusaha membuat produk yang unik dari segi rasa dibandingkan yang kebanyakan ada. Nah, ini yang saya rasa kita berkaitan dengan rasa ini ya. Kalau kita bicara kopi susu ya, bergantikan dengan rasa ini yang saya rasa memang research dan innovation harus tepat. Jadi begini, kayak tadi aku bilang, kita harus research banyak di sosial media. Orang akan lihat kopi apa yang paling banyak diminati oleh orang. Misalkan kita bicara sebuah produk kopi susu, misalkan Tuku gitu ya, yang lagi cukup populer di Jakarta gitu ya, atau mungkin Janji Jiwa yang banyak sampai ke daerah juga, atau Kenangan. Nah ini kita bisa lihat dari postingan-postingan dengan kita cari di sosial media. Kopi Kenangan bagian apa atau kopi Kenangan dengan rasa apa sih yang paling dilihat atau paling banyak dibeli. Nah, pertanyaannya benar dari Zaki bahwa nanti kan pasti akan tersegmented. Nah ini yang saya sampaikan bahwa saya menyarankan untuk UMKM jadilah snipering. Snipering itu dalam artian apa? Jangan kita pakai model bisnis yang tebar paku di jalanan, lalu siapa aja yang kena alhamdulillah.
Tapi sekarang modelnya dengan adanya sosial media, dengan adanya digital marketing, ini segmen-segmen yang sudah kita tahu atau sudah kita dapatkan di research and innovation di research and innovation sebelumnya, menjadi tepat sasar. Jadi kita benar-benar target nih, gue pengen saya tahu nih orang yang suka dengan kopi susu saya. Dia ada di daerah ini, dia habitualnya seperti apa, lalu dia lihat, dia cenderungnya suka dengan barang-barangnya seperti ini, atau suka dengan rasa-rasa yang seperti ini. Saya mau cari di mana orang yang seperti ini lagi. Nah, baru kita sasar. Jadi tapi kita udah tahu segmen itu sniperingnya seperti apa. Lalu ada pertanyaan dari... Saya bantu tanyain ya Mas ya. Ini dari Kak Lingga nih, juga mau tanya. Mbak Lingga atau kakak atau Iya, saya panggilnya Kak aja, lebih aman. Lebih aman, benar juga. Iya. Tapi ada nama watinya, biasanya perempuan. Oh, Ibu Lingga. Oke, Ibu Lingga. Juga mau tanya nih. Kenapa ini saya bacakan ya Mas? Karena dapat mentoring syaratnya apa? Nggak ada syaratnya Bu Lingga. Syaratnya yang penting mau kita mau, itu tadi saya bilang. Saya tuh menyarankan selalu kepada orang yang kita mau diskusi adalah, kalau kamu gagal, kamu masih mau coba lagi nggak? Kalau kamu nggak berhasil di tembakan pertama, kedua, kamu masih mau coba lagi nggak? Nah, kalau mental itu udah kamu punya, ayo kita jalan bareng. Karena apa? Karena kalau gini loh, kadang-kadang kan kita berekspektasi bahwa oke, dengan keterbatasan modal saya nggak bisa nih kalau saya harus gagal. Nah, tapi itulah yang menjadi tantangan, bahwa dengan modal sekian, kita juga harus mengalokasikan dana kita apabila kita gagal di tembakan pertama. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak menyiapkan dana cadangan ini. Karena pengennya katakanlah, gue langsung pengen beli mesin kopinya. Atau gue pengen langsung beli mesin cetaknya. Nah, ini kan kadang-kadang zaman sekarang tuh kita bisa melakukan hal tersebut dengan kolaborasi gitu ya, dengan kolaborasi partner kita, atau kita cari rekanan yang sama, atau cari teman yang passionnya sama. Tidak harus selalu modalnya dari kita, sehingga pada saat itu harus gagal dan kita tahu itu kita bisa recovery dengan cara apa, ya kita bisa kita bisa melakukan itu bersama. Saya sih dengan kalau di TMS kebetulan kita memang punya engine-nya sih untuk crawling data-data atau crawling informasi terkait dengan apa percakapan di sosial media terkait dengan tagging atau keyword tertentu. Nah, ini dengan senang hati kami akan bantu teman-teman UMKM sih kalau nanti mau tanya-tanya. Oke deh. By the way Mas Arya, mohon maaf nih karena kan nanti video ini akan kita masukkan ke YouTube. Dan ketika kita nonton YouTube, daftar pertanyaan itu tidak akan muncul. Jadi ketika kita mau jawab pertanyaan, harus disebutkan dulu pertanyaannya biar orang tahu konteksnya. Mas, kita lanjut materi dulu kali ya. Kita lanjut materi dulu sebelum ke pertanyaan lagi. Silakan. Oke, Mas Mario boleh di next. Oke, ini layaknya sebuah literasi bacaan ya. Kita bisa lihat bahwa tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap rakyat Indonesia, bahwa terkadang generasi sekarang itu literasi kita terhadap suatu hal itu suka setengah-setengah atau bahkan tidak penuh gitu ya. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita masuk ke ranah digital atau mau mentransformasikan suatu bisnis kita pun terkadang kita tidak siap, atau terkadang kita tidak mau membacanya atau tidak mau mempelajarinya dengan seksama. Nah, ini yang saya rasa cukup bahaya. Makanya di sini saya menyampaikan beberapa poin bahwa membangun kesadaran ke lapisan masyarakat, terutama ke perempuan dan grassroots, ini sangat penting. Lalu kita juga harus membentuk dukungan real program pendampingan. Nah, ini juga saya rasa kita bisa support gitu ya. Lalu tadi saya bilang banyak bermitra atau berkolaborasi. Nah, ini saya rasa teman-teman UMKM harus lihat sekarang bahwa kita itu dengan era seperti ini, dengan era sosial media, dengan era digital itu, hindarilah yang namanya kita bermain sendiri. Kenapa? Karena kita karena kita sekarang tuh sudah bisa banyak bermitra, berkolaborasi gitu ya dengan penggerak-penggerak di grassroots, bahwa misalkan gitu ya, ada yang bisnisnya penghasil baju, ada juga yang penghasil manik-manik atau hiasan gitu. Nah, ini kan bisa berkolaborasi. Daripada mereka harus memasarkan produknya dengan modal sendiri-sendiri, tapi kalau mereka berkolaborasi, misalkan kita bicara, kita bicara yuk kampanye OOTD atau outfit of the day-nya hari ini, pakai baju ini yang cocok hiasannya atau perhiasannya seperti ini. Cocoknya sepatunya pakai ini, cocoknya tasnya pakai ini. Sehingga pada saat sampai ke masyarakat, pada saat sampai ke user, wah nih barangnya seru nih, lengkap nih, gue pengen nih barang jadi kayak gini gitu, gue pengen gue pakai baju seperti ini nih hari ini. Nah, ini saya rasa sangat penting. Lalu juga kolaborasi dengan berbagai platform e-commerce. Nah, saat ini kalau kita bisa bilang bahwa platform-platform e-commerce seperti Tokopedia, seperti Bukalapak gitu ya, Shopee, ini kan udah cukup sangat bisa dibilang cukup sangat besar gitu ya. Nah,
inilah yang kita juga harus lihat. Mereka kan kadang-kadang membuka seperti Bukalapak kan ada pendampingan untuk komunitas UMKM-nya. Nah, ini juga yang bisa kita ikutkan atau bisa juga kita cari tahu atau kita ikut serta bagaimana ini bisa membantu atau mendorong penjualan-penjualan atau channel-channel penjualan dari produk-produk teman-teman UMKM. Next, Mas Mario. Nah, dari data UMKM perempuan saat ini kan merupakan mayoritas itu sekitar 64,5%. Saya rasa memang ini wanita cukup majority untuk hal-hal ini ya. Nah, Mas, suaranya mengecil lagi. Sorry, agak kejauhan. Tangannya lama-lama menjauh gitu. Gue juga nggak ngerti nih kenapa otomatis. Oke, Mas, lanjut, Mas. Jadi memang bisa dibilang kan UMKM ini sangat dominan oleh dilakukan perempuan ya. 64% lah kita bisa bilang. Lalu bisa dibilang juga karena saya yakin perempuan ini juga kebanyakan itu tidak hanya melakukan kerjaan dia sebagai pelaku UMKM, tapi juga dia melakukan multi job gitu ya, sebagai ibu rumah tangga, atau juga sebagai guru, atau juga misalkan sebagai ada bisnis lain atau ada pekerjaan lain lah. Sehingga membuat mereka juga terkadang tidak bisa fokus. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa ke depannya sangat penting bagi wanita Indonesia. Ini yang tadi saya bilang, kalau memang kita harus melakukan pekerjaan ini paruh waktu atau berbagi dengan waktu yang lain, lakukanlah kolaborasi dengan rekan yang punya visi yang sama, atau rekan yang mempunyai barang-barang atau mempunyai materi-material yang kurang lebih sama dan bisa kita kolaborasikan sehingga penjualan ini semakin menarik, semakin lengkap kepada customer-nya. Nah, ini karena harapan saya juga ke depannya semakin banyak UMKM atau pebisnis wanita ini yang memang bisa sukses dan juga bisa naik kelas UMKM-nya. Tapi lagi-lagi, naik kelasnya ya kalau bisa jangan sendirian aja, tapi ajak juga komunitas lain atau ajak juga UMKM lain supaya bisa besar bersama. Karena besar bersama itu kan lebih enak pasti. Oke, next-nya. Oke, berarti artinya Mas dalam bangun bisnis kita perlu untuk punya tim inti ya Mas ya yang ngebantu kita di internal, jangan jadi pebisnis sendirian. Kemudian selain itu juga mencoba untuk membangun networking ya Mas atau jaringan keluar dengan berkolaborasi dengan UMKM yang lain. Apakah seperti itu Mas maksudnya? Betul. Tapi mungkin yang poin pertama tadi saya juga bisa sampaikan bahwa kan terkadang memulai bisnis itu kita tidak bisa langsung meng-hire orang atau mempekerjakan orang gitu ya. That's why tadi saya sampaikan poin nomor 2 menjadi lebih penting di depan. Networking gitu ya, jaringan pertemanan gitu ya, jaringan kerjasama, kolaborasi ini lebih penting, Mbak. Karena tadi yang saya bilang, misalkan ada seorang ibu di daerah Cirebon yang dia jago membuat hiasan manik-manik, tapi karena dia juga memang keterbatasannya ada di hal misalkan dia sebagai tenaga pengajar gitu ya, atau dia sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh 2 anak atau lebih, dia jadi tidak bisa men-spendkan waktunya lagi bahkan untuk membayar atau menggaji orang pun agak mepet gitu ya. Lah inilah waktunya dia berkumpul atau mencari networking lebih dengan teman-temannya. Di mana mencari networkingnya bisa? Sosial media lah, di forum gitu ya, forum-forum digital atau di komunitas-komunitas lain. Nah, ini yang saya rasa penting untuk dimanfaatkan. Tadi saya sampaikan ini benar Mbak, kata Mbak tadi, yang poin kedua ini saya rasa yang lebih penting daripada yang poin pertama, karena kadang-kadang kita lihat dengan kondisi COVID ini capital dan juga modal kan menjadi tantangan tersendiri ya. Oke, andaikan disuruh memilih, baiknya perbanyak kolaborasi dulu ya Mas. Namun jika dalam perjalanannya bisa ketemu dengan tim yang tepat, maka better dalam menjalankan bisnis jangan sendirian. Begitu ya Mas ya? Betul, jangan sendirian. Karena itulah kadang-kadang kan tadi aku bilang saat kita failed fast gitu ya, dan kita kaget kita gagal, kalau kita sendirian siapa yang nanti akan ngangkat kita lagi? Dalam artian ngangkat mental kita kan? Ngangkat mental kita, ngangkat semangat kita. Nah, ini kalau kita sendiri kan ya saya rasa ini juga menjadi hal yang banyak yang terjadi kenapa UMKM ini kadang-kadang suka gagal gitu ya, karena mereka berjalan sendiri, mereka punya idealisme sendiri, pada saat itu failed ya dia jatuh sendiri, nggak ada teman kerjanya atau rekan kerjanya atau networkingnya mencoba ayo kita ngingetin coba lagi, gitu ya Mas ya. Kita coba lagi, kita atur strateginya lagi yang lebih bagus, kita atur lagi channelnya yang lebih baik, gitu, target audiensnya lebih baik. Nah itu kan sebenarnya itulah tujuannya gitu, seperti itu. Oke deh. Lalu kita bicara ke kesadaran selanjutnya gitu ya, bahwa dengan di transformasi digital ini kita melihat bahwa pentingnya memiliki aset digital.
Aset digital itu apa sih? Yang basic kan sosial media, atau yang paling basic lagi adalah WhatsApp. Ya, kita punya WA atau WhatsApp group dengan teman-teman kita gitu ya. Lalu kita punya sosial media sehingga kita juga bisa sharing barang-barang kita gitu ya. Lalu selanjutnya adalah setelah kita memiliki, nah ini yang kadang-kadang juga menjadi tantangan sendiri. Bagaimana merawat aset digitalnya. Nah ini saya mengalami bukan hanya di teman-teman UKM, terkadang brand-brand besar pun dalam hal merawat aset digital juga memiliki tantangan tersendiri. Ada yang berpikir, oh ya udah yang penting gue ada posting lah, yang penting gue udah post barang gue nih, ya nanti tinggal dilihat aja sama orang, ada yang tertarik atau enggak, ada yang tertarik syukur nggak ada ya udah. Nah ini bahaya nih model-model seperti ini. Mas, mohon maaf sebelum dilanjut nih, aset digital di sini maksudnya apa ya? Biar teman-teman yang aset belum digital tahu itu juga tadi yang saya sampaikan adalah sosial media aset, misalkan Instagram, Facebook, lalu kalau syukur-syukur ada website gitu ya. Lalu juga barangkali dia punya channel di e-commerce gitu. Nah ini harus dirawat nih aset digitalnya. Dirawatnya itu macam-macam caranya. Caption, jadi kan nih. Tadi kenapa saya bilang research and innovation penting tuh karena begini Mbak. Pada saat kita sudah melakukan postingan atau saat kita sudah melakukan digitalisasi atau transformasi digital, ini kan digital ini kan berubahannya sangat cepat ya. Trennya tuh cepat berjalannya, terus disruptifnya juga banyak gitu ya. Nah ini kalau kita tidak bisa merawat dengan baik, dalam artian merawat adalah kita tidak bisa adapt gitu ya, beradaptasi, kita tidak bisa juga melihat perkembangannya, atau kita juga tidak bisa melihat apa yang ada di tren di masyarakat, tenggelam nih kita. That's why saya menyatakan bahwa merawat aset digital ini sangat penting, dan ini harus disadari bagi teman-teman UMKM bahwa merawat aset digital itu nggak hanya sekedar mengecek ada yang komen atau ada yang nge-like atau enggak, tapi lebih kepada misalkan saya sudah posting dengan strategi A, atau dia udah posting dengan strategi A dengan warna konten tone seperti ini, orang suka nggak? Oh ternyata engagement rate-nya lebih kecil atau likes-nya lebih kecil daripada biasanya. Oh ini ganti modelnya, ganti strateginya, ganti caranya, ganti fotonya gitu misalkan. Ini yang saya sebutkan juga dengan merawat aset digital. Ini penting sekali. Lalu selanjutnya adalah memanfaatkan fitur dari aset digital tersebut. Nah ini juga penting bagi saya, yang saya sampaikan kepada teman-teman UKM bahwa belajar terkait dengan fitur-fitur sosial media maupun platform digital ini atau platform e-commerce ini sangat penting. Kita harus tahu bagaimana supaya misalkan kita bicara Instagram gitu ya. Followersnya followernya katakanlah 1000. Tapi kan sebenarnya di Instagram ada fitur supaya yang tadinya kamu hanya follower 1000 dengan reach atau pencapaian 1000, kamu bisa memperluas atau kamu bisa menambahkan reach-nya atau bisa mendapatkan atau menambahkan gapaian atau cakupan orangnya. Dengan cara apa? Boost post gitu seperti itu ya. Nanti Mas, maaf suaranya semakin bisik-bisik. Oh ya, maklumin aja deh. Gitu. Itu terus. Maaf loh Mas, kerepotin loh. Oh nggak apa-apa, tenang-tenang aja dengan senang hati. Gitu. Terus tadi memanfaatkan fitur ini sangat tepat, membaca tentang fitur ini sangat cepat. Makanya tadi saya sampaikan lagi kembali kepada use smile theory tadi bahwa research innovation dan distributionnya sangat penting. Kenapa? Bukan hanya riset tentang barang, tapi riset tentang channel, riset tentang fitur yang ada di channel apa yang mau kamu pakai ini sangat penting. Sehingga pada saat kamu melakukan atau menggunakan aset digital tersebut, kamu maksimal. Gitu. Misalkan, saya jualan, kita tadi paling gampang lah, kita jualan misalkan baju atau kopi susu tadi. Kita tahu, oh ya saya mau target segmennya kopi saya, kalau yang kopi hitam di segmen umur sekian. Oh umur sekian cocoknya dijangkau dengan channel Facebook. Nanti untuk rentan umur sekiannya lagi saya cocok untuk menggunakan channel Instagram. Nanti umur yang lebih muda lagi pakai TikTok. Nah ini itu kita baru tahu kan, oke, dari segmen tertentu kita menggunakan channel tertentu. Setelah itu kita lihat lagi di Facebook supaya ini bisa diluaskan jangkauannya gimana ya. Teman gue cuma 1000 nih, tapi gue pengen jadi 5000 orang yang bisa baca. Nah, dengan caranya digital marketing atau dengan performance marketing. Di Instagram pun demikian, di TikTok pun demikian. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa belajar dan riset tentang fitur ini sangat penting. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita tahu fitur dan segala macam, kita harus melek sama tren. Nah, melek sama tren ini begini maksud saya. Melek sama tren begini. Kalau kita sudah memutuskan untuk kita bertransformasi ke digital, ya kita harus hidup di digital.
Jangan sampai kita masuk ke dalam dunia digital, katakanlah Instagram atau Facebook, tapi kita aja jarang buka Instagram atau Facebook. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena ini kan perubahan yang terjadi di tren di dalam sosial media maupun di digital, di dunia digital ini sangat cepat. Misalkan hari ini lagi ada tren ini, besok bisa berubah trennya. Atau yang paling gampang, hari ini ada hashtag ini, besok ada hashtag ini. Nah ini kan kita harus melek, kita harus hidup di dalam sini. Menghidupi sosial medianya. Ya memang jadinya tantangannya adalah kalau sudah masuk ke dunia digital ya memang jadi semacam seperti autis digital ya. Karena emang nggak mau kita harus lihat. Kita harus benar-benar tahu bahwa oh ini trennya seperti ini. Atau sesimpelnya begini. Oke, gue tahu nih orang yang suka ngeliatin atau nyari-nyari tentang kopi susu rata-rata jam 11.30 sampai jam 1. Kenapa ya? Oh, karena mereka lagi jam istirahat kantor misalkan. Nah, ini kan salah satu yang kita juga harus lihat. Jangan nanti kita ngeposting susu kita di jam 9 pagi atau jam 10 pagi yang nggak ada yang lihat atau engagementnya juga pasti akan turun. Oke. Jadi By the way, Mas, maaf nih, ada ya. kadang kan UMKM ini kan dia mengerjakan produksi sendiri, pemasaran sendiri, ngelola Instagram sendiri. Yang mau aku tanyain Mas pertama nih, apakah gimana sih caranya supaya tetap efektif ngerjain hal-hal seperti ini yang kata Mas tadi harus melek tren, ngerti hashtag, dan itu kan butuh pekerjaan besar ya Mas. Kemudian yang kedua, apakah UMKM ini harus punya semua sosial media, Mas? Misalnya, apakah harus ngecoba Facebook, ngecoba TikTok, ataukah bisa pilih salah satu, Mas? Ya, oke. Saya jawab yang poin pertama ya. Tadi yang saya sampaikan terkait poin pertama ini kan, makanya tadi saya menyarankan networking dan kolaborasi ini sangat penting. Sehingga pada saat kita harus menjalankannya begini, kolaborasi itu kan tidak harus selalu menuju pada modal bersama ya. Itu bisa diawali dengan apa? Dengan interest yang sama, atau dengan ketertarikan yang sama, atau dengan passion yang sama. Misalkan, wah, gue passion gue di fashion nih, di baju. Tapi karena gue nggak tahu cara buat baju, gue sama siapa ya? Wah, ada nih temen gue yang bisa bikin baju. Tapi dia kerjanya cuma bisa bikin baju. Ya, kolaborasilah di situ. Gitu. Nah, memang saya juga melihat bahwa teman-teman UMKM ini kan kebanyakannya hulu ke hilirnya dia kerjakan sendiri begitu ya. Nah, ini yang saya rasa memang harus mulai dibuka pintunya. Mulai dibuka hatinya bahwa I cannot do this alone gitu. Kalau saya mau berkembang, saya nggak bisa menjalankan ini sendiri. Gitu. Ajak teman, ajak rekan yang mau atau punya passion sama atau punya interest sama untuk membantu kamu. Nah, yang kedua, apakah harus selalu punya semua aset digital? Jawabannya tidak. Balik lagi kepada apa? Balik lagi kepada tadi research and innovation serta distribution plan-nya. Jadi kita benar-benar harus tahu. Tadi pertanyaan apa? Misalkan dengan segmen yang kita mau tuju, ya mereka hidup di segmennya, hidup di channel apa? Nah, segmen-segmen inilah yang akan menentukan channel apa yang akan kamu pakai dan channel apa yang harus kamu seriusin. Nah, ini yang saya rasa memang saya bilang tadi teman-teman harus benar-benar melek dan juga harus benar-benar mempelajari risetnya di awal. Misalkan saya jual baju yang lagi kekinian kan, misalkan jual baju kayak model daster yang dipakai sehari-hari ya, yang daster top sama bawahan ya. Kan lagi tren nih, banyak nih. Ya mereka harus lihat kan, oh ini siapa aja nih yang lagi tren terhadap ini, atau siapa aja influencernya, atau siapa aja orang yang memberikan influence. Ini kan awalnya daster seperti ini kan di-influence dari anak-anak millennials ya. Tapi pada saat anak millennials pakai, mereka lihat segala macam, orang tuanya ngikut. Nah, pada saat orang tuanya ngikut inilah yang kita harus melebarkan channel kita. Jadi nggak harus dulu di awal tuh kita main semua channel, enggak. Snipering aja dulu channelnya. Tentukan satu yang memang benar-benar itu adalah sesuai atau memang hidup di dunia channel atau segmen yang kamu hidupi. Nanti setelah itu melebar atau setelah itu meluas, baru kita adapt. Oh misalkan ibu-ibunya atau baby boomersnya jadi ikutan pengen punya piyama seperti itu nih. Oke, kita geser deh, buka di Instagram, buka di Facebook karena Facebook lebih cocok untuk gen baby boomers gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi kita memang tidak harus punya. Jadi intinya harus fondasinya kuat ya Mas, harus tahu target marketnya siapa, baru nanti nentuin sosial media yang tempat untuk mereka apa. Begitu ya Mas ya? Iya, karena aku memang sangat menyarankan UMKM ini kan bukan sprint ya, tapi lebih kepada maraton.
Kalau kita bicara sprint ya tadi, seperti ada pertanyaan tadi, ini lagi ada tren kopi susu ya gue ikutan aja kopi susu. Tapi ya itu kan short, itu sprint doang. Iya kalau sprint kamu 100 meter kamu bisa lari lebih cepat dari orang lain. Kalau enggak kan kamu failed. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman suka ngelihatnya pendeknya aja. Sedangkan kan bisnis-bisnis UMKM itu sebenarnya bisnis-bisnis long term. Semua bisnis yang ada di Indonesia yang berhasil sampai sekarang adalah bisnis-bisnis yang memang dibentuk dengan polanya maraton. Kita lihat Gojek mungkin zaman dulu ya. Jadi awalnya cuma distribusi nganterin barang aja. Gitu. Setelah itu dia maju lagi untuk pengantaran orang, antar jemput orang, nanti maju lagi. Jadi memang ini maraton. Jadi jangan pernah kita mengatur strategi kita atau membentuk visi perusahaan UMKM kita sebagai UMKM yang cuma meniru yang lagi tren sehingga itu seolah-olah sebagai lomba lari sprint aja. Nah ini jebakan Batman-nya nih, gitu. Lalu, tapi Mas, maaf Mas, tapi kalau misalnya nih kan lagi tren, misalnya aku jualan dawet gitu, misalnya dawet ya Mas, minumanku dawet atau jus gitu, ada jusnya juga, terus karena lagi musim nih, ada ini kata Mbak Ita Hud kan bilang bahwa kadang saking pengen kekiniannya, ada yang produknya tuh ATM-nya kelewatan, misalnya minuman Yakult campur soda, kopi campur puding, mungkin ada yang kopi campur durian. Nah Mas, terus aku misalnya ikut-ikutan nih Mas, aku tetap jualan produkku utama, namun aku tambahin nih yang lagi tren juga aku masukin karena aku pengen ngikutin tren juga. Nah menurut Mas itu hal yang salah dilakukan atau enggak? Jadi kita biasa begini, riding trend itu bagus. Tetapi jangan sampai core bisnisnya ketarik menjadi core bisnis yang riding to trend. Oh, oke. Jadi kamu harus punya tetap core bisnis kamu apa. Misalkan kayak tadi kita bicara kopi susu ya. Udah gue pengen serius di bisnis kopi susu gitu ya. Nanti pada saat ada tren kopi susu pakai boba, ya udah. Ya itu jadi additional aja. Kopi susu boba tambahin gitu ya. Kita riding trend, kita ikut sosial medianya untuk riding trend ini seperti ini. Tapi pada saat itu sudah tiba-tiba udah nggak tren lagi, udah sepi nih. Tapi kan tetap bisnis core kamu yang kopi susu tadi tetap bisa jalan. Oke. Kayak tadi minuman itu yang tadi dibilang ATM-nya kebablasan ya. Iya. Kadang-kadang kan karena dia ATM, jadi dia bisnis core bisnisnya ketarik kepada yang sedang tren aja. Bahayanya apa? Kalau saat kamu sudah ketarik dan kamu lupa core bisnisnya apa, pada saat yang tren udah berganti, core bisnisnya juga ikut ke bawah gitu. Jadi nggak bisa kita jadikan pondasi atau pijakan lagi. Nah ini yang kadang-kadang suka berbahaya. Makanya tadi saya sampaikan pentingnya juga ini kolaborasi adalah terkadang gitu ya kayak saya gitu ya dengan partner saya adalah kita ada yang memikirkan secara maratonnya, tapi kita juga ada yang memikirkan secara short strateginya. Nah inilah yang saya rasa juga penting. Sehingga di poin berikutnya adalah membangun jaringan ke atas dan ke bawah serta ke samping. Nah ini memang sangat penting sih Mbak. Gitu. Apa nih Mas maksudnya jaringan ke atas dan ke bawah? Apakah maksudnya ke atas tuh ke pemerintah, ke lembaga-lembaga? Bukan. Ini lebih kepada membangun jaringan ini ke atas tuh lebih kepada yang bisnisnya lebih sukses atau yang lebih berhasil. Oh, oke. Gitu. Kalau ke bawah dalam artian begini, kita mengajak teman-teman. Yang tadi saya bilang ke bawah itu lebih kepada kolaborasinya. Jadi kan begini, kita lihat bisnis ini kan berkembangnya cepat ya, inovasinya cepat nih. Terkadang bisnis kita yang sudah bisa dibilang mature atau sudah udah cukup stagnan dan juga udah cukup stabil gitu ya, kita pusing masalah inovasinya kan. Nah inilah pentingnya membangun jaringan ke bawah dalam artian pada saat kita men-touch ke bawah tim-tim bawah yang baru mau bermunculan kayak startup muda gitu misalkan ya yang kita bicarakan, mereka dengan ide-idenya yang baru, ya ini bisa kita ajak kerjasama lagi gitu. Jadi inovasi itu tidak selalu harus kita lakukan sendirian, bisa juga dengan jaringan-jaringan yang bisa kita ajak kolaborasi seperti itu Mbak. Oke Mas. Kita next ya. Tadi ada pertanyaan sih beberapa, nanti kita jawab belakang. Iya. Pendampingan dan pelatihan. Memang saya melihat sekarang gitu ya, mendampingi atau melatih ini kan memang bukan hal yang mudah gitu ya, dan memang tidak mudah diterapkan. Apalagi memang dengan scope of business yang sangat luas gitu ya, yang sangat beraneka ragam, sangat bermacam-macam, ini kan memang tidak mudah. Tetapi memang ini menjadi kewajiban atau tantangan juga bagi teman-teman UMKM yang sudah naik kelas atau yang sudah berhasil juga untuk tadi saya bilang menjalin kolaborasi ke bawah supaya teman-teman UMKM yang baru ini juga bisa naik kelas. Tapi kan di saat mereka naik kelas, mereka juga otomatis bisnis kita yang sudah berjalan juga akan kebantu, akan kedorong atau akan ke support gitu loh Mbak. Nah inilah saya rasa
penting banget buat dijalanin. Dan memang kebanyakan pelatihan-pelatihan yang ada ini kan hanya mendapatkan teori dan materinya aja ya gitu. Ini kan memang sebenarnya perlu lebih kepada real thing-nya itu apa, atau hal nyatanya itu apa. Nah ini sebenarnya saya juga bisa bantu. Kita di Transmedia Sosial juga bisa bantu untuk teman-teman UKM apabila membutuhkan insight, apabila membutuhkan strategi-strategi atau contoh-contoh strategi, ya ini kita bisa berikan pendampingan dan pelatihan seperti itu. Oke, nextnya. Nah ini tadi juga udah saya sampaikan, boleh di next aja. Nah, kita bicara kreatif ya. Saya yakin tidak semua production atau tidak semua manufacturing ini mempunyai creative person yang memang sudah ada di situ. Nah, tapi inilah yang tadi saya sampaikan bahwa while kita melakukan innovation atau while kita melakukan research, jangan lupa bahwa ada faktor creativity yang ini harus dipikirkan. That's why saya sampaikan lagi bahwa kolaborasi, bekerja sama itu penting. Karena saya yakin sekali tidak semua hal ini bisa kita lakukan sendiri. Nah, kita juga melihat seperti sekarang eranya, bahwa anak muda ini menjadi penggerak dan menjadi influence bagi generasi-generasi sebelumnya. Dan bisa dibilang juga dalam waktu 5 tahun, anak-anak yang hidup di sosial media, hidup di TikTok, hidup di Instagram ini akan menjadi generasi-generasi yang mempunyai income yang cukup baik atau generasi bekerja, generasi kerja yang sudah memiliki pendapatan, sudah memiliki income, dan mereka menjadi penentu penggerak ekonomi. Nah, ini yang saya tadi bilang, kenapa kita perlu melakukan transformasi digital dari sekarang, supaya pada saat nanti 5 tahun lagi kita bicara, ya tentunya kita ingin bisnis kita kan jalan terus gitu ya. Pada saat nanti 5 tahun ke depan mereka menjadi penentu ekonomi yang mempunyai uang, yang memiliki uang, kita sudah berada di mindset mereka, atau kita sudah berada di dekat mereka, sehingga kita tidak perlu mulai dari nol lagi. Nah ini yang saya rasa juga sangat penting untuk dilihat teman-teman dari UMKM. Kenapa transformasi digital itu tuh penting? Ya karena kita melihat ke depannya anak-anak 5 tahun ke depan itu yang akan udah generasi bekerja, generasi berpendapat tuh anak-anak yang saat ini lagi main TikTok, yang saat ini kerjaannya main Instastory. Nah ya kita harus lihat tren ini. Makanya tadi kita bilang melek sama tren. Nah kita harus lihat nih, oh ini ada tren seperti ini. Setidaknya kalau kita tidak bisa menjangkau mereka sekarang, ya setidaknya kita hadir di dunia mereka. That's why tadi saya bilang harus hidup di dunia digital, menghidupi dunia digitalnya itu sendiri. Gitu, Mbak. Oke. Next. Mas, boleh dong dikasih mungkin sampel, Mas, campaign yang kampanye yang kreatif itu yang bentuknya seperti apa ya, Mas? Apakah perwujudannya itu berupa caption ataukah berupa kemasannya atau seperti apa, Mas? Biar ada salah satu yang pandangan. cukup menarik, itu teman-teman bisa buka di YouTube. Ini kampanye Sasa. Tahu kan Sasa penyedap masakan? Iya. Iya. Mereka ini kan sebenarnya mereka ini kan top di generasi zaman mak gue gitu ya, zaman ibu-ibu saya gitu ya. Dulu kan atau zaman kita jajan mie atau mie ayam gitu ya kan selalu pakai Sasa atau mie Won ya. Nah mereka kan, tapi kan mau nggak mau mereka sekarang kan sustain nih, masih ada nih barangnya, masih hidup nih gini ya perusahaannya, dan bisnisnya juga masih bergerak. Tapi kan mereka perlu bicara bahwa oke, kedepannya nih gue tetap harus eksis kan. Nah mereka bikin campaign di sosial media dan juga di YouTube. Namanya campaignnya Generasi Micin. Hashtagnya. Oh, jadi itu dari Sasa sendiri, Mas, yang bikin? Iya, salah satunya Sasa yang ikut training. Dan ini saya rasa mereka bikin video di New York, bayangin aja. Mereka bikin video di New York. Iya, maksudnya ini kita bicara niatnya ya. Kita nggak usah bicara New York ya. Tapi kita bicara kreativitinya bahwa sebuah penyedap masakan bikin aktivitas atau kreativitinya dengan cara bikin kolaborasi sepatu sama Nike, bikin kolaborasi jaket, bikin kolaborasi beberapa barang-barang elektronik lagi, item-item atau pernak-pernik kecil dengan hashtag Generasi Micin. Nah ini kan hal-hal yang niscaya kreativitinya sangat mendobrak banget gitu loh. Nah ini yang saya rasa juga teman-teman harus bisa melihat ini, bahwa bagaimana produk-produk ini atau bagaimana kita tap in dengan kehidupan anak-anak digital sekarang. Yang tadi saya bilang, kita tap in sekarang, belum tentu mereka aware sama kita sekarang, tapi kalau kita lakukan itu terus-menerus, sehingga pada saat mereka nanti memiliki uang dan generasi ini menjadi generasi penentu ekonomi, mereka sudah lihat, oh setidaknya ini gue pernah lihat nih dulu di Instagram, atau gue pernah tahu nih di Instagram. Nah inilah yang kita sasar atau yang perlu kita lakukan. Nanti teman-teman bisa cek deh di YouTube, Generasi Micin, itu bikin
kepala saya juga garuk-garuk gitu ngeliatnya. Tapi seru banget. Saya penasaran juga nih Mas. Teman-teman Ya, nanti langsung cek aja di YouTube ya, Generasi ya. Micin gitu ya Mas ya. Sasa. Udah lihat Itu keren banget. penyedap masakan loh, gila kan. Iya Mas. Artinya Jadi ya kan, Mas, kreativitasnya Sasa itu, Sasa kan produk untuk makanan ya Mas, untuk iya, taburan lagi. Dia bukan iya, makanan cemilan kan, tapi betul, dia bisa berkolaborasi tidak hanya di bidang kuliner, tapi juga sampai betul. ke fashion. Jadi Nah, kreativitas tuh artinya bisa seluas itu ya Mas ya. jadi itu yang saya lihat gini Mbak, itu kenapa tadi saya sampaikan perlunya kita hidup di dunia digital. Kenapa? Karena kalau Sasa masih berjualan dengan model penyedap masakan atau dengan model ditabur di atas mangkok gitu ya, anak-anak zaman sekarang nggak hidup di obrolan itu. Anak-anak sekarang hidupnya di dancing, anak-anak sekarang hidupnya di skating, atau mereka hidup di sepeda, atau mereka hidup di pergi sama teman-temannya, ngobrol sama temannya, atau mereka hidup di dengan gue pakai jaket yang jaketnya itu nggak produksi massal gitu. Jadi memang kenapa Sasa masuk ke sana, karena sebenarnya bukan hanya mengiklankan bahwa oh ya ini penyedap makanan, enggak, tapi mengiklankan bahwa gue ini masih eksis loh dan gue ini ada di dunia lo gitu loh. Jadi aim-nya gitu. Jadi kadang-kadang memang tantangannya bagi teman-teman UKM adalah apakah kita harus selalu memasarkan produk kita dengan mengatakan bahwa produk kita adalah A? Enggak juga. Kreativiti itu bisa menyatakan bahwa kita lihat, oh sekarang yang lagi rame orang ngomongin Jakarta panas misalkan. Kalau Jakarta panas, gue masukinnya apa? Oh ya, yang dingin-dingin atau es. Ya gue masuk dengan cara kreativiti, lagi nuang minuman dengan es batu, terus pinggir-pinggir gelasnya ada air meleleh gitu ya. Yang kayak gitu-gitu modelnya. Oke. Jadi saran saya memang begini, tidak selalu menarik perhatian itu saat ini tidak harus selalu menjual produknya kita langsung. Jadi tapi yang harus kita lakukan, kita lihat tren apa sih yang lagi ada, atau gaya hidup atau lifestyle apa sih yang lagi ada gitu. Nah disitulah kita masuk. Jadi ibarat kayak kita ngomongin ceruk gitu ya. Ini ada ceruknya nih, ada bowlnya nih, atau ada mangkoknya nih. Kan banyak nih ceruk-ceruk yang beredar kan, ceruk-ceruk yang ya anggaplah banyak sekali gitu ya. Ini kita harus milih ceruk mana yang memang lagi populer atau memang lagi tren, yang cocok atau relate dengan produk kita tap-in ke situ, kita main di situ, gitu, seperti itu. Oh ini pembahasannya seru sih ini yang ini. Iya seru. Teman-teman kalau penasaran tanya aja ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Mas, boleh lanjut materi dulu biar lega ya. Boleh. Selesain dulu materinya. Next Mas Mario dilanjut. Nah ini kolaborasi dengan berbagai platform e-commerce Mbak. Nah ini saya rasa menjadi salah satu hal yang penting dilakukan untuk teman-teman terutama yang memang UKM-nya berada di daerah gitu ya, supaya membantu mereka untuk bisa lebih dimelek atau lebih lihat. Ini cara yang sangat mudah sih. Jadi dalam artian misalnya gabung dengan Tokopedia atau gabung dengan Shopee sebagai channel jualannya, masing-masing kan mereka punya boosting ads masing-masing tuh. Nah itu lakukanlah dengan cara seperti itu. Tetapi apabila juga saya nggak mau pakai e-commerce gitu ya bisa juga dengan sosial masing-masing. Tetapi saya sih menyarankan saat ini kita nggak bisa menutup mata bahwa channel-channel besar ini seperti Tokopedia, Shopee dan juga mungkin Bukalapak gitu ya, yaitu menjadi tempat-tempat yang memang dicari orang pada saat mencari barang. Jadi sekarang kita perhatikan deh, kalau zaman dulu kita itu nyari barang masih di Google Search. Ya, kita nyari barang ini di Google. Kita mau beli barang, misalkan kayak saya deh, pengen nyari charger, saya nyari dulu di Google Search, jual charger Samsung gitu misalkan. Saya nyari di Google. Sekarang enggak. Trennya mereka nyarinya di e-commerce, di platform e-commerce. Masuk ke Tokopedia, mereka search jual charger Samsung. Itulah. Nah, ini kan ada terjadi perubahan. That's why makanya saya bilang kita nggak bisa anti juga terhadap platform e-commerce. Mereka sudah besar, mereka juga membawa perubahan behavior bagi customer-nya, ya kita harus tap in masuk di dalam situ. Jangan kita menjadi terasing sendiri gitu loh. Mungkin Mas, ini juga maaf ya, aku selalu motong biar lebih clear aja gitu. Menurut Mas, apakah kita perlu masuk ke semua e-commerce yang lagi populer, Mas? Misalnya nih ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak yang saat ini 3 tertinggi ya, Mas. Apakah kita harus masuk ke semuanya atau pilih 1 atau 2 gitu menurut Mas? Saran saya sih pilih 1 atau 2, tergantung dari produk kamu. Jadi balik lagi ke teori si You Smile ini, pada saat kamu sudah melakukan research teknologi dan kamu menemukan segmen kamu akan tentukan channelnya. Misalkan kita bicara barang-barang untuk mom and baby atau barang-barang untuk ibu-ibu. Karakternya lebih cocok kemana? Ke Shopee. Tapi pada saat kamu berjualan tentang aksesoris laki-laki, perintilan atau toys atau mainan gitu ya, main di Tokopedia. Gitu. Jadi memang itu harus kita lihat benar-benar. Kita mau di mana kita heavy-nya gitu, seperti itu.
Demikian, Mas. Oke, Mas. Lanjut lagi, Mas Mario. Udah. Belum sih. Oh udah ding. Oke, jadi kira-kira sih seperti itu secara general ya Mbak, dalam artian tadi saya juga bicara dari ya research ya, dari awal kita mau membuat bisnis UMKM, lalu kita bicara tentang manufacturing tadi ya, memang lalu kita bicara tentang di channel jualan atau distributionnya. Nah ini saya rasa teori You Smile ini memang teman-teman harus pahami lagi lebih lanjut supaya juga bisa menerapkannya di UMKM atau kehidupan mereka sehari-hari. Karena saya rasa ini teori ini sangat relate banget, Mbak. Dan ini sangat bisa diimplementasikan gitu kalau kata saya. Iya. Gitu. Yeay, materinya udah selesai ya, Mas. Namun boleh ya kita lanjut ke tanya jawab ya, Mas. Ada beberapa pertanyaan yang menanti nih. By the way, ini ada yang nanya dari Nos Gaming, Kak, slide-nya bisa dibagi nggak nanti? Gimana nih, Mas? Boleh nggak slide-nya dibagi? Boleh. Tanya, boleh. Silahkan nanti diminta ke Mbak. Oke, nanti dan kita Mas nanti Female kita share Planner. ke grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir, nanti rekamannya juga bisa disimak nih. Kami selalu upload materi kami, hasil recording kelas ini tuh ada di YouTube channel dan juga website kami di femalepreneur.id. Nanti langsung aja ke sana ya, dan kita akan kabarin jika udah di-upload. Oke nih Mas, ada satu pertanyaan yang paling atas ya. Aku coba bantu bacain ya Mas ya. Boleh bantu nih Mbak, nih gue scroll banyak banget juga. Ada dari Kak Wery Astuti, ini agak panjang ya Mas, saya coba bacain pelan-pelan. Izin tanya Pak Aryo, saya sedang rebranding Saffron, awalnya segmen kelas B, karena memang saya bawa misi cinta lingkungan, jadi semua packagingnya diusahakan reusable. Dan eco-friendly, bahkan biodegradable. Biodegradable. Ya itulah, sulit sekali saya. Namun ada kendala nih, modal yang mentok, plus barusan riset pasar sekitaran tempat usaha cocoknya untuk segmen kelas C. Apa yang harus saya lakukan, Mas? Sederhanakan lagi idealismenya kah? Atau ganti segmennya kah? Atau cari area atau pasar sesuai dengan value produknya? Masalah mentok di modal juga bagaimana ya, Pak? Jadi intinya Mas, Mbak Wery ini suka banget produk-produk yang eco-friendly, ya kan? Namun ternyata pas waktu udah dijual, itu kayaknya kok nggak pas dengan segmen yang udah dia tentuin di awal. Apakah harus ganti segmen market? Itu yang pertama. Yang kedua gimana ya dengan masalah beliau yang punya kendala di modal? Nah, menyambung di situ, Mas, saya mau tanya terkait HIPMI akhirnya. Apakah HIPMI ada program-program yang relevan dengan hal-hal seperti ini, Mas, terkait permodalan, bantuan asistensi, dan lain sebagainya? Banyak sekali. Kalau saya jawab dulu yang HIPMI. Kalau kita berkaitan dengan HIPMI sangat fokus sekarang untuk membantu teman-teman UMKM. Jadi nanti misalkan teman-teman ada di daerah mana, nanti bisa dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan atau diprofilkan. Nanti saya bisa sampaikan kepada ketua HIPMI masing-masing pusat daerahnya untuk ngajak pertemuan atau mengajak diskusi lebih lanjut. Nah itu terkait HIPMI-nya. Karena memang tadi juga sebelum mulai ini saya sudah sampaikan kepada ketua umum, saya mau ngasih informasi seperti ini dan beliau bilang top, jalanin aja, kita selalu dukung UMKM Indonesia. Jadi sudah ada arahan jelasnya. Termasuk juga permodalan juga. Kalau memang secara bisnis profile dan juga bisnis yang menarik dan juga bagus, kita tidak menutup mata bahwa kita juga siap dari HIPMI untuk mendukung di modalin bisnisnya. Wow, cool. Nanti coba kita ini ya Mas, komunikasiin lebih lanjut ya bersama Female Planner. Nanti kita yang atur, karena sebenarnya komunitas kami udah tergabung di grup WhatsApp Mas. Nanti tinggal difasilitasi aja mungkin dari HIPMI. Gitu ya? Terus betul, boleh. Terus tadi menjawab yang Mbak Wery Astuti ya terkait dengan Saffron ya. Nah ini sebenarnya begini, kita bisa melihat misi cinta lingkungan ini kan sebenarnya terkadang menjadi misi yang cukup idealis ya buat kita ya. Dan yang namanya terkait bisnis idealis, marketnya juga pasti niche. Seperti begini, kita bicara profil milenial sekarang. Memang anak milenial sekarang nih kalau dibilang kan apakah semuanya cinta lingkungan? Enggak. Mereka kan terbagi jadi 6 profil sebenarnya di milenial. 6 Mas, apa aja tuh Mas? Ada nama ini, saya agak lupa hafal, tapi nanti coba saya sembari nyari juga di sini. Tapi intinya adalah menjadi anak milenial yang cinta lingkungan ini hanya one part of 6 karakter that have been by the millennials. Jadi sebenarnya kalau Mbak Wery tetap pengen jalan atau pengen fokus dengan membawa misi cinta lingkungan, ini ada kok segmennya. Dan memang marketnya nggak besar, tapi mereka mempunyai cukup tingkat konsumsivitas yang tinggi.
Tapi memang harus kita lihat, kita harus cocokkan juga dengan kemampuan kita gitu ya. Cinta lingkungan sejauh apa yang bisa kita support. Nggak harus semua kok, kita mungkin bisa bertahap cinta lingkungannya hanya misalkan pakai packagingnya yang reusable. Udah itu dulu aja. Nanti kita masalah tambahan-tambahan atau yang lain nanti kita pikirkan atau kita jalankan berjalan ke depan. Nah, terus saya lihat terkitaran tempat usaha cocoknya untuk segmen kelas C. Saya tidak yakin dan yang sejauh saya tahu segmen kelas C itu tidak terlalu fokus terhadap misi cinta lingkungan. Mereka lebih fokus terhadap daily use mereka, daily consuming mereka, dan juga lebih fokus kepada bagaimana looks-nya gue yang dari kelas C, gue pengen looks seperti kelas B atau maupun kelas A. Jadi ini yang saya rasa idealisme terkait misi cinta lingkungan tidak match Mbak Wery di segmen kelas C. Jadi maksud saya jangan sampai Mbak Wery masuk ke sana. Walaupun kalau tadi Mbak Mary bicara modal mentok, coba Mbak Ferry kecilkan lagi skop targetnya segmennya. Oke, tetap berjalan di segmen kelas B, tapi Mbak Mary mulai coba cari community atau cari perkumpulan atau teman-teman yang memang fokus di cinta lingkungan. Jadi segmen targetnya udah silakan aja jalan di kelas B, tapi targeted audience-nya dicari lebih dalam lagi Mbak. Memang yang mereka yang memang concern terhadap cinta lingkungan. Jangan sampai ke drag turun ke segmen kelas C Mbak. Saya sih sarankannya begitu. Idealismenya pertahanin aja Mbak, karena sometimes idealisme itu kalau memang ya katakanlah terutama terkait dengan bisnis cinta lingkungan ini memang ada kok marketnya, ada kok orangnya, jadi memang tinggal kamu mencarinya secara benarnya aja Mbak, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Wery. Jawabannya sudah sangat komprehensif sepertinya dari Mas Aryonya. By the way Mas Aryo, saya langsung iseng-iseng googling nih Mas, gara-gara penasaran dengan 6 tipe millennials. Ini saya dapat dari US millennials Mas, terbagi menjadi 6 tipe. Aku bacain ya. Yang pertama itu ada hip millennials, yang kedua millennial mom, yang ketiga anti millennial, yang keempat gadget, yang kelima clean and green, yang terakhir adalah old school millennial. Betul, nah itu benar itu. Nanti teman-teman coba googling juga, aku bisa juga share nanti di grup. Nah, pertanyaanku Mas, dari keenam ini apakah kita harus memahami mereka semua Mas? Oh iya, jadi kita harus, gitu. Kalau kita kan dulu melihat anak-anak milenial ya anak-anak milenial by age kan. Iya, tapi betul. Kan ternyata kita harus melihat milenial. Tadi aku bilang milenial ini kan within 5 years Mbak, atau 10 years ke depan. Mereka yang menjadi pemegang kunci ekonomi. Mereka yang punya uang, mereka yang udah tidak bergantung sama orang tuanya, mereka yang punya kemampuan untuk spending sendiri. That's why teman-teman UKM ini harus paham. Pada saat gue nanti mau masuk ke segmen ini, gue mau masuk ke segmen ini kepada karakter yang mana? Kayak tadi kita bicara Mbak Wery ya. Mbak Wery, tadi Mbak Wery bilang, kita masuk pengen kepada tadi segmen milenial yang peduli lingkungan. Nah, kan ada segmennya kan tadi, kan ada karakternya kan. Nah itu yang kita cari, itu yang kita tembakin, itu yang kita ajak tap in gitu. Nanti kayak ada yang terkait dengan mungkin baju-baju pakaian-pakaian anak gitu ya, masuknya kepada millennial moms gitu. Jadi memang di situ tadi saya sampaikan memang ini six karakter of millennials ini memang harus dipelajari juga dari rekan-rekan UMKM gitu. Oke deh, teman-teman jangan khawatir, nanti kami share ya PDF yang saya temukan tadi tentang 6 perbedaan millennials. Mas, ini lanjut ya pertanyaan yang selanjutnya. Silakan Kak Emi mungkin boleh dibacain dari Mas Yaki nih. Oke, Kak Rosi. Tadi seru banget sih tentang millennials. Dari Mbak Wery ya. Mas Zaki itu bertanya, apakah yang tadi dibilang bisnis sprint bisa menjadi bisnis maraton untuk jangka waktu yang panjang atau long term? Dan apa trik dan langkahnya agar supaya bisa long term nih? Oke, jadi begini, kita bicara sprint dan long term ya. Kalau kita bicara sprint, ini bagaimana cara mengubah sprint menjadi long term. Salah satunya adalah inovasi, yang kedua adalah adaptasi, dan yang ketiga adalah research. Kenapa? Karena memang kalau kita pengen tadi saya bilang rata-rata bisnis sprint ini kan adalah bisnis yang terkait dengan tren, ya. Tetapi pada saat tadi kita lihat tren, kadang-kadang kan gini, kita lupa nih bahwa pada saat kita melakukan tren itu sebenarnya core bisnisnya itu apa sih? Misalnya kita bicara kopi susu pakai bubble, core-nya apa? Kan sebenarnya kopi susu. Oke, kopi susu ini kita inovasikan yuk, atau kita buat apa kok? Kita buat lagi atau kita development barang baru lu. Nah, jadi kuncinya adalah kalau ditanya apabila bisnis sprint bisa menjadi bisnis maraton, itu bisa. Kuncinya apa? Inovasi, adaptasi, dan juga
tadi seperti apa namanya adaptasinya itu juga gitu loh. Jadi maksud saya memang harus penting banget bahwa kita bisa melihat inovasi-inovasi dan kita juga bisa beradaptasi pada tren dan kita juga bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman. Saya rasa ini bisa gitu ya, cuma memang diperlukan teman-teman yang melek terhadap tren, melek terhadap teknologi, melek juga terhadap zamannya. Nah ini yang saya bilang innovation atau sempatkanlah menambah literasi pengetahuan kita terkait dengan apa yang sedang terjadi. That's why tadi saya bilang harus hidup di dalam digitalnya. Jangan kita mengasingkan diri, tapi kita benar-benar harus menghidupi sosial medianya kayak misalkan di TikTok lagi rame apa. Kayak sekarang kan misalkan orang dulu kan jualan tempat makan di Instagram. Sekarang modelnya pakai TikTok kan. Ya makan di sini cek gitu, visit ini cek gitu. Ini niscaya memang rame jadinya. Benar-benar impact. Saya mengatakan ini benar-benar impact, saya nggak bohong juga. Karena saya ada membuktikan di teman saya di Bandung gitu ya. Dia masuk ke sini, dia buka untuk teman-teman TikTok gitu ya. Ya rame, jadi rame banget terutama anak muda ya. Gitu ya, milenialsnya itu tadi. Nah, ini yang saya bilang. Teman-teman harus hidup di sini. Nggak usah dalam artian gini, nggak usah ngeposting kok tuh tiap hari, tapi ini aja jadi pembaca ringan aja, buka TikTok, ngeliatin gitu kan. Lagi pada ngomongin apa sih gitu. Kayak coba saya tanya sama Mbak Rosi deh, tadi malam yang lagi rame di Twitter apa coba? Seperti ini ya Mas, yang isu tentang RUU yang sangat fenomenal itu ya Mas ya? Sepertinya ya. Itu angkatannya, Mbak Rosi berarti angkatannya sekitar generasi X nih berarti. Kalau saya, kalau nggak salah tuh tentang ini, obrak-abrik layar belakang TV. Nah ini lumayan lagi, tapi yang paling menarik, yang paling gila tadi malam adalah, jadi muncul di TikTok itu. Yang pelakor bukan? Iya. Aku itu kan ada hubungannya sama RUU, Mas. Ya ada RUU lah, tapi spesifiknya itu boleh lah, nggak apa-apa lah, boleh lah Mbak Rosi. Tapi benar Mbak Rosi bilang. Bermunculan itu kan. Pelakor muncul bermunculan, tapi kan itu kan dalam artian itu gila tuh, gilanya dalam artian apa? Itu ramai kan, viral kan, gitu. Viral dalam artian ya kita harus melihat hidup dari situ gitu. Nanti kita tinggal lihat tap in apa yang bisa kita pakai ya, konten kreatif apa yang bisa kita pakai ya gitu. Misalkan ya negara api menyerang nih, lebih pada panas-panas Jakarta, mendingan kita minum kopi susu misalkan gitu. Oke. Jadi pertanyaanku Mas, kan kadang nggak semua tren itu positif ya Mas. Kadang hashtagnya itu kan juga agak ngeri-ngeri, ada politiknya gitu ya. Mungkin ada unsur-unsur yang kayaknya kita agak serem gitu kalau mau ngikutin. Nah, saran dari Mas, apakah kita harus milih-milih tren yang lagi viral gitu atau gimana Mas? Itu Mas Mario mau sharing nggak terkait ini? Mario pernah tuh kejebak tren tuh dia. Jadi kalau kita bicara itu memang sangat hati-hati sekali untuk melihat tren atau hashtag apa yang lagi viral gitu Mbak ya. Kita harus lihat, bahkan terkadang kalau memang kayak kemarin dua hari yang lalu lah, tadi Mbak Rosi bilang bahwa seluruh hashtag trending itu dipegang dengan hashtag kampanye atau ricuhnya UU Cipta Kerja gitu ya. Nah, pada saat itu apa yang harus kita lakukan ya, kita jangan heavy untuk postingan di situ. Kenapa? Karena semuanya lagi masuk ke situ. Dan itu kan kontennya negatif. Tapi kita juga lihat, makanya ini saya bilang harus hidup di situ. Misalkan dari kemarin 5 konten yang negatif. Tapi ternyata tone negatif itu tidak semua negatif kadang-kadang. Ada yang dijadikan plesetan, ada yang dijadikan hiburan. Nah ini yang kita harus lihat, kita tap in-nya bagaimana. Untuk beberapa produk kita bisa tap in di hal-hal seperti itu. Iya. Karena kan sekarang pengennya yang ringan dan juga fun kan modelnya kan gitu. Iya, bahkan saya baru menemukan nih Mas, tadi baru diskusi juga sama Mario gitu. Kan ada anak-anak lagi ikutan kampanye, anak-anak mahasiswa ya, dibilangnya itu anak sultan Mas, karena dia outfitnya pakai helm yang harganya 9 jutaan, pakai sepatu yang 5 jutaan gitu. Dan bagaimana Mas cara meriding tren itu Mas, dengan apakah kita bisa menggunakan gimmick-gimmick lucu dari apa yang terjadi saat ini gitu? Bisa Mbak, itu bisa banget, tapi balik lagi ya, ini riding trend itu apabila jadi gini, riding trend terkait unjuk rasa terkadang bisa untuk kita riding. Tapi kalau riding trend terkait dengan isu SARA, jangan pernah kita ikut riding. Oke. Jadi kalau itu udah menyinggung masalah, ya misalnya kayak dulu pernah yang hebohkan 212, 411 gitu ya. Itu jangan sampai kita ikut riding trend. Kenapa? Karena itu pisau bermata dua itu. Kalau kita ridingnya bagus. Sensitif banget lah ya. Iya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu followers kita atau pembeli kita atau customer kita berada di pihak yang mana.
Nah ini kan yang membahaya juga, kita bisa lose, di satu sisi kita bisa dapat klien atau customer, di satu sisi kita malah bisa kehilangan customer. Nah ini yang saya rasa saya sangat mewanti-wanti banget, bahkan kayak di tim karya di kantor, riding SARA kita nggak mau gitu. Riding yang yang berbau sangat berpolitik juga kami tidak mau gitu. Tapi kita bisa pleset-plesetin ke hal-hal yang lain. Oke deh. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, saya demen nih. Yuk yang lain yuk aktif-aktif tanya, mumpung Mas Aryo nih ngeluangin waktu loh sampai jam 4. Sayang banget nih teman-teman gak manfaatin momen ini. Oke, boleh, ayo. Saya bacain ya dari Kak Asri Agusti. Halo Kak Aryo, ya panggilannya Kak nih. Udah bener lah, bukan Mas, bukan Mbak. Tadi kan biasanya Pak nih ya, panggilannya itu Kak. Oke, mau tanya nih Kak, untuk bisnis yang baru mulai, sebaiknya tahap apa aja ya Kak yang harus dimulai? Promosi dulu kah di berbagai platform atau mencari promosi lewat influencer-influencer di sosial media? Nah ini saya sih melihat begini Mbak, ini akan kembali kepada modal usaha ya, pasti salah satunya ya. Lalu modal usaha itu akan menentukan channel atau distribution channel apa yang mau kita pakai. Tapi kalau anggaplah kita mengesampingkan biaya modal gitu ya. Ya tadi tentunya tahapan pertama kan tadi sudah yang harus kita lakukan adalah research dan juga innovation di awal. Bahwa kita harus tahu target segmen kita siapa, target audiens siapa, dan mereka hidup di mana. Nah setelah kita tahu mereka hidup di mana, disitulah kita mulai memilih channel kan yang pertama. Kalau memang Mbak Asri kali ya, atau Mbak Agusti gitu panggilannya mungkin ya. Mungkin kalau Mbak Agusti memang mempunyai waktu banyak, silakan coba di beberapa platform. Tapi kalau Mbak Agusti rasa dia tidak mempunyai waktu banyak untuk menghandle seluruh platform, coba dulu platform yang memang itu berada di core target audience kamu. Nah, pada saat sudah masuk ke, kamu milih misalnya kamu pilih Instagram. Apa yang kamu lakukan di situ? Kalau kita bicara Instagram gitu ya, saat ini kan algoritmanya sangat acak gitu ya, belum tentu bahkan influencer-influencer itu berada di kota kamu atau berada di tempat dekat yang produk kamu punya. Nah ini memang dituntutnya yang kedua, yang selanjutnya adalah melakukan ads atau performance marketing, di mana kita bisa memilih berdasarkan target audience kita dan juga bisa memilih berdasarkan segmen kita. Jadi yang saya harapkan lakukan bersama adalah lakukan awareness dan juga reach yang besar, Mbak. Jadi capai reach yang besar, capai awareness yang besar, karena nanti setelah itu kamu kan akan dapat feedback tuh. Siapa yang suka produk kamu, siapa yang like gitu ya. Dari yang like nanti kamu lihat lagi, oh yang like ke saya rata-rata di karakter anak yang seperti ini atau di karakter orang yang seperti ini. Nanti kita lihat, kita buka Instagramnya gitu, kita kepoin, oh ini orang kayak gini, orang-orang yang kayak gini ini sukanya konten seperti apa. Nah baru kita masuk ke dalam konten itu. Nah kalau kita bicara, ini cukup menarik, bicara tentang influencer. Ya, saya cukup orang yang cukup percaya bahwa influencer ini penting. Tapi kami di kantor sekarang berpikir dari yang tadinya influencer berupa selebgram atau artis gitu ya, kita memilih lebih kepada ultra mikro influencer atau makro influencer. Kenapa? Karena mereka lebih kecil-kecil tapi scattered di daerah-daerah. Kenapa kita pakai mereka? Karena itu kita membutuhkan feedback kan kadang-kadang. Jadi pada saat kita melempar dengan mikro, misalnya gini, kita punya budget 10 juta gitu ya. Dari 10 juta daripada kita pakai si artis A, lebih baik gue pakai orang biasa atau influencer daerah yang bisa kita dapatkan 20 orang dengan budget segitu misalkan. Tetapi kan kamu akan mendapatkan feedback dan insight terkait produk kamu disukai sama orang nggak sih, atau produk kamu disukai orangnya di daerah mana. Dari insight inilah kamu bisa mendevelop ulang lagi atau mendevelop lagi barang-barang kamu sehingga kamu bisa memaksimalkan jualannya. Jadi kalau saya melihat influencer ini bukan sekedar sebagai marketer, tapi saya melihat sebagai metode atau tools kita mempelajari market kita sehingga kita tahu lebih tepat strategi apa yang mau kita implementasikan, atau strategi apa atau barang apa atau promosi apa yang mau kita pakai menyasar dengan target audiens yang kita mau. Gitu. Soalnya kadang-kadang gini Mbak, pada saat kita milih target audiens dan segmen, oh ternyata pada saat kita lempar produknya, real produknya, gitu ya, mereka nggak match, mereka nggak cocok. Nah ini yang kadang-kadang cukup mengganggu idealisme kita kan. Wah anjir, gue harus develop lagi dari awal nih. Itulah saya bilang tadi, failed fast, gagal cepet. Saat gagal cepet ya kita langsung tahu nih, kita nge-tweaknya dengan cara apa, atau kita cari strategi ulangnya dengan cara apa. Itulah maksud saya. Oke deh.
Oke, thank you Mas Aryo. Dan ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, semakin Boleh, sore boleh. semakin panas ya Mas. Tapi Mas Boleh, minum boleh. dulu juga boleh kok. Sambil kok, gue udah 2 gelas nih. Udah 2 gelas. Oke, by the way ini ada pertanyaan out of topic, tapi boleh lah ya di sini. Nggak apa-apa. Dari Mbak Elizabeth, beliau ini influencernya female planner Mas. Jadi beliau bilang kemarin waktu aku share iklan Zoom section di grup alumni SMA, ada yang nanya apakah Aryo itu Sixer angkatan 89? Aku kebetulan sih alhamdulillah bukan kayaknya nih. Oh, bukan Dia salah. alumni SMA mana nih Mbak Elizabeth? Saya SMA, ya mungkin aku juga cerita sedikit ya. Saya SD di Bekasi, di Kemang Pratama sampai dengan SMP. Lalu saya SMA pindah ke Jogja di De Brito. Terus saya lanjutkan kuliahnya di Gajah Mada. Oke. Jadi bukan ya Mbak Elizabeth, sepertinya salah orang. Angkatannya mirip lah, 89 kurang 1 lah gua. Biar gak ketahuan umur. Jadi ketahuan umurnya ya. Berarti panggilannya Mas atau Pak lo? Waduh, udah gue balik Kak aja Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mario boleh bacain ya. Ini ada pertanyaan dari Diki Ridho Muslimin dari Universitas Muria Kudus dan ada 3 pertanyaan. Mario jangan gabut tuh Mbak, suruh jawab pertanyaannya. Mungkin satu-satu boleh Mario, silakan. Lumayan padat nih. Universitas Muria Kudus. Wah, ini di Kudus. Apa kabar Kudus nih? Oke. Pernah ke Kudus? Udah pernah ke Kudus ya Mas ya? Pernah ke Kudus. Ya, jadi ini Mas Diki, ini lumayan aktif juga di kita juga. Dia pertanyaan, dalam berbisnis tak lepas dari pesaing bisnis. Bahkan dalam pelaksanaannya untuk menarik pasar terkadang tak lepas dari pesaing yang tak sehat. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi para pesaing kita dengan harapan dapat berjalan selaras bukan saling menjatuhkan? Yang kedua, bagaimana menurut Bapak, mati kita, Bapak. Oke, Kakak. Bagaimana, lebih muda dikit lah. Ya, bagaimana menurut Kak Aryo, cara kita sebagai pengusaha kuliner dalam hal ini menerapkan strategi konsep marketing produk, place, price, promotion yang paling tepat pada masa pandemi COVID-19 ini agar produk yang kita jual dapat bersaing dengan pengusaha kuliner yang lain yang menjual produk yang sama dan dapat meningkatkan omset agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Ketiga, penyebab apa saja yang membuat perencanaan bisnis? Ini kalau ke Kudus nanti gue ditraktir soto Kudus pokoknya sama Diki nih. Menjadi gagal atau tidak sesuai dengan realita bisnis, lalu sumber data apa yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam menganalisis potensi pasar? Ya, aku jawab satu-satu ya. Terkait dengan berbisnis, terkait dengan pesaing bisnis gitu ya, dan ada ya kadang bisnis pesaing yang tidak sehat dan lain-lain. Ya sebenarnya kan berbisnis itu ibaratnya kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita kan pasti selalu berdoa ya supaya dijauhkan dari persaingan yang tidak sehat. Sisanya ya kita jangan ikut juga tidak melakukan hal yang tidak sehat. Kita tetap aja berjalan dengan idealisme kita dan juga berjalan dengan yang baik. Lalu bagaimana harapan kita berjalan selaras dan tidak saling menjatuhkan ya, itu saya sampaikan. Pada saat kita dijatuhkan atau diusahakan orang melakukan dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya, kita tetap aja berjalan dengan cara yang baik. Kita tetap aja berjalan dengan core bisnis atau dengan strategi-strategi yang kita punya. Jangan sampai kita ikut seperti mereka gitu. Karena persaingannya kalau sampai ada orang yang bersaing tidak sehat dan kita ikut bersaing yang tidak sehat juga ya, saya rasa bisnis kamu tidak akan mempunyai value yang benar atau tidak akan mempunyai value yang baik. Nah inilah saya rasa kenapa gini loh, anak milenial sekarang atau kedepannya ini, terutama anak milenial, mereka sangat melihat value suatu hal, ya, suatu perusahaan atau suatu barang ya, atau suatu karakter daripada si pemiliknya atau suatu karakter daripada si sosoknya. Mereka melihat kalau ini ternyata value-nya positif gitu ya, dan ini cocok dengan value hidup saya, mereka akan lebih baik, mereka akan lebih engage. Tapi kalau mereka melihat, wah ini persaingannya nggak sehat nih, aduh gue nggak mau nih kayak gini gitu. Ada juga yang senang dengan cara tidak sehat ya, tapi saya rasa lebih banyak orang yang senang bersaingan di ranah yang sehat. Saya rasa inilah yang harus teman-teman pertahankan ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Lalu poin nomor 2, ini 4P ya sekarang ya. Kalau saya rasa sih, kalau kita terkait dengan produk, memang 4Ps ini masih menjadi hal yang sangat penting. Tetapi begini, dengan adanya produk, dengan adanya konten digital atau dengan adanya transformasi digital, COVID-19 ini merubah behavior ya. Ini COVID-19 ini saya menyatakan bukan hanya sebagai sekedar pandemi, tapi juga sebagai hal mendistraktif kita gitu ya. Yang tadinya kita ya melakukan bisnis kuliner dengan cara konvensional, tapi dengan adanya COVID-19 yang
pertemuan tatap muka, datang ke tempat itu menjadi sangat susah, ini akan memaksa kita untuk melakukan inovasi dan adaptasi yang tadi saya sampaikan di poin-poin sebelumnya, bahwa even sebuah pengusaha kuliner gitu ya, kalau mereka tidak siap untuk segera mentransformasikannya pada digital, mereka pasti akan ketinggalan. Nah, pada saat COVID-19 ini, place ya, lalu produk itu mempunyai dan price juga mempunyai tantangan sendiri. Kenapa? Ya jadinya semua orang masuk ke dalam bisnis kuliner, semua orang bisnis kuliner masuk ke dalam bisnis digital. Nah, inilah yang saya tadi sampaikan, bagaimana kita harus melakukan inovasi. Beradaptasi udah, kita masuk ke transformasi digital, itu bagian dari hal kita beradaptasi. Selanjutnya apa? Inovasi. Produk ini harus punya value added lagi. Kuliner kamu harus punya value lagi yang kamu tambahkan. Misalkan kamu sama-sama jualan geprek ayam gitu. Ya kamu harus bisa tambahkan apa? Bukan melulu pada jenis produk, tapi kamu bisa menambahkannya promosinya di sosial media dengan storytelling misalkan. Kenapa, ada cerita apa sih di balik sebuah ayam geprek ini gitu. Nah, ini yang bisa kamu coba salah satunya bisa kamu coba lakukan gitu ya. Lalu selanjutnya promosinya seperti apa? Lakukan yang selalu harus pasti dilakukan terkait dengan pengusaha kuliner adalah doing ads gitu ya. Doing ads, boost ads gitu ya. Lalu inovasi tadi, creating storytelling. Kenapa aku tadi sampaikan storytelling? Ini yang kita dapatkan sebagai insight di dunia digital sekarang dan di dunia milenial sekarang, bahwa customer ini senang terhadap sesuatu yang punya cerita, jadi yang punya value gitu. Dan saya rasa kuliner ini sangat bisa digarap banget terkait dengan value-nya gitu ya. Misalkan kita bilang, balik lagi tadi ayam geprek ini lahir dari sebuah kinerja seorang petani atau seorang peternak ayam di daerah ini yang mempunyai ini sehingga perusahaan geprek ini dengan senang hati membantu atau mengangkat hidup daripada peternak-peternak ini supaya bisa. Jadi kita angkat mereka itu engage, atau kita angkat mereka itu seperti memiliki atau seperti merasakan nge-feel gitu ya, dari apa sih usaha yang kamu lakukan gitu. Seperti itu, supaya mereka mengenal bukan hanya mengenal produk, tapi juga mengenal secara value dan juga karakter dari produk yang kamu punya gitu. Lalu persaingan tadi ya, usaha kuliner ini menjual produk sama dan dapat meningkatkan omset agar tidak mengalami kerugian yang besar. Jadi tadi saya sampaikan, meningkatkan omset ini ya berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan kreativitas gitu, berkaitan juga dengan kemampuan kita untuk bisa melihat hal-hal yang belum dilihat sama orang lain. Jadi kayak tadi balik lagi, kita lihat geprek, kita lihat siapa sih yang udah melakukan boosting ads, atau siapa sih yang udah melakukan promo ads. Oh nggak banyak nih, udah masuk aja. Kita masuk di situ, kita boosting, kita cari target audiensnya, kita sasar. Habis itu tambahin lagi distribution channelnya apa, penjualannya pakai GoFood misalkan atau pakai GrabFood. Nah ini juga kita harus hadir di situ. Seperti itu. Lalu yang ketiga, penyebab apa saja yang membuat perencanaan bisnis menjadi gagal atau tidak sesuai dengan realita bisnis. Nah ini yang saya tadi sampaikan. Membuat perencanaan bisnis gagal ini terkadang research dan learningnya di awal belum matang. Itu satu. Atau yang kedua, karena kita punya idealisme terhadap hal tertentu, kita terkadang menyampingkan research-nya itu sendiri. Atau yang ketiga adalah ya kita ikut tren aja. Padahal pada saat kita ikut tren ya kita nggak punya core value di dalam diri kita. Jadi pada saat itu trennya lewat, jadi hantam tren yang lain ya habis tuh kan punya kita. Nah ini saya rasa yang perlu kita lihat atau perlu kita pahami tadi, materi atau teori Yusmail tadi, bahwa research dan innovation terkait dengan ini sangat penting. Lalu sumber data apa aja bisa dijadikan referensi dengan menganalisis potensi pasar. Nah ini kalau zaman dulu kan kita bicara, orang pasti yang namanya research itu konvensional ya, dia kuantitatif ya, dia turun ke lapangan, dia tanya-tanyain sama orang gitu ya, dia coba barang gitu. Nah sekarang ini kan lebih enak, kita bisa melakukan survei atau kita bisa nyari insight di sosial media. Misalkan orang makan geprek, ayam geprek, lagi senangnya tuh makan ayam geprek yang kayak apa sih gitu. Oh ternyata yang ada keju meltnya gitu, misalkan salah satunya begitu ya. Kita inovasi, tapi ternyata mereka, oh ini udah mulai bosen nih dengan ayam geprek. Tapi kan gue punya supplier ayam ya, gue bikin inovasi barang lain deh, gue bikin produk lain deh yang berkaitan dengan produk atau core supplier kita yang sama, misalkan kalau kita nggak mau repot-repot. Jadi memang saya rasa sumber data ini sekarang kita lebih mudah, kita bisa mencari itu di digital, kita bisa mencari itu juga di sosial media, itu yang bisa kita jadikan. Tapi jangan lupa, dari kesemua permasalahan ini adalah kamu harus siap untuk yang namanya failed fast.
gagal cepat. Jadi kalau itu gagal, kamu bangun lagi, coba lagi dengan strategi lain. Cari lagi insight-nya. Gagal lagi, cari lagi. Tapi itu harus cepat polanya. Sehingga secara cost dan time consuming juga itu lebih hemat. Gitu. Itu saran saya sih. Oke, semoga Diki terbantu ya dengan jawaban-jawaban dari Mas Aryo yang sangat insightful. Saya yakin sudah sangat menjawab ya pertanyaannya Mas Diki. Selanjutnya adalah dipraktekkan, yaitu jangan pusing dulu dengan bahasa riset, karena riset itu tidak seperti riset ketika ngerjain skripsi ya Mas. Tidak yang seperti itu, tapi riset sesimpel teman-teman bisa menggunakan platform-platform digital seperti misalnya Instastory atau mungkin bikin postingan atau mungkin cari di hashtag, hal-hal simpel yang bisa teman-teman coba gitu. Nah Mas, ini ada satu pertanyaan lagi agak spesifik, tapi saya rasa nggak apa-apa juga ya dijawab di saat ini dan semoga menjadi pembelajaran buat para entrepreneur yang lain. Ini dari Nos Gaming nih. Nos Gaming itu ceritanya adalah bisnis top up diamond game dan joki Mas untuk all game. Fokusnya Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Nah jalannya tuh udah 2 tahun dan baru lancar 6 bulan terakhir dan omsetnya itu sejak berdiri itu baru 90 jutaan. Nah sekarang ceritanya ada yang mau beli Nos Gaming ini antara 30 sampai 40 juta, semua aset digital diambil termasuk brand gitu Mas. Nah Mbak ini tuh masih seneng banget sama produk ini dan melihat peluang ini masih sangat luas. Jadi menurut Mas baiknya dijual atau enggak nih Mas? Masalahnya dia punya duit yang lebih besar nih, jadi bingung nih ceritanya. Menurut Mas Aryo gimana? Ketika ada bisnis yang baru bagus-bagusnya, apakah lebih baik dijual mumpung ada yang mau beli atau gimana? Nah ini yang saya lihat mungkin teman-teman melihat ini sebagai seperti Gojek atau sebagai startup luar ya, yang mereka model bisnisnya adalah valuasi bisnis ya. Sehingga pada saat itu trennya menaik ya kalian jual. Tapi gini saya lihat terkait dengan e-game atau apa sih istilahnya tuh kalau games ini tuh pokoknya terkait dengan e-sport. Terkait dengan e-sport games ini ya. Saya rasa jangan dijual Mas. Jangan dijual Mas atau Mbak ini maaf Mas ya saya salah. Ya Kak ya. Ya, Kak. Jadi saya rasa jangan dijual. Kenapa? Kalau dia melihat omset kita 90 juta dan dia mau menghargai kita 40 juta, berarti kan itu 50% dari aset ya. Berarti kan mereka pikir dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu 6 bulan lagi atau bahkan 3 bulan lagi ini akan bisa kuantitatifnya akan bisa berjalan. Ini kan permasalahannya dari model adalah dari model promosinya bagaimana, dari model reach-nya bagaimana. Saya rasa ini saya nggak tahu kamu ada di daerah mana ya, tapi kalau misalkan kamu berada di luar Jakarta, ini saya rasa potensinya sangat bagus sekali. Jadi saya rasa keep aja perusahaannya, jangan kamu jual. Tapi yang kamu bisa lakukan adalah satu, either kamu menjadi konsultannya, atau membawa si orang ini menjadi partner kamu. Nah, partnernya apa? Misalkan begini, kamu punya sekarang kan asetnya 90 juta, udah divaluasi aja dengan 40 juta, dia beli berapa saham. Tapi yang pasti adalah kamu tetap harus mempunyai saham di atas 51%. Jadi pada saat nanti bisnis ini berkembang ya berkembangnya bersama gitu loh. Jadi kalau tadi kamu bilang duit dia lebih besar Kak, jadi bisa jadi dia modal besar udah pasti dapat untung. Belum tentu juga, saya nggak yakin. Karena apa? Karena bisnis ini kan core-nya ada di kamu, value ID-nya. Kamu harus yakin bahwa bisnis ini nggak bisa jalan kalau nggak ada kamunya di dalam situ. Ini betul. Seperti ini kayak aku ngasih contohnya kamu ngelihat kepada Gojek ya. Mas Nadiem pada saat itu tidak pernah keluar dari Gojek. Kenapa? Karena orang Indonesia melihat orang investornya melihat bahwa sosok Nadiem ya sosok sosok yang dinamakan temanya adalah karya anak bangsa. Jadi karya anak bangsa itu di dia. Nah, ini sama aja kayak kamu gitu misalnya di Nos Gaming ya, kamu yang si pemiliknya. Jangan sampai pemiliknya malah tidak berada di dalam core bisnis itu sendiri. Jadi saran saya jadikan dia partner bagi hasil dalam artian ya valuasi bisnisnya, kasih dia misalkan dia mau masuk 40 juta ya berarti dia kan ada sekitar 30-an% harusnya market share-nya atau share sahamnya, gedein bersama gitu. Nanti kalau dia misalkan mau buka cabang ya kita buka cabang lagi gitu loh. Seperti itu. Jadi saya rasa sih saran saya jangan dijual, ajak orangnya itu menjadi partner bisnis. Kamu tetap harus bisa di situ. Kalaupun memang dia ternyata punya uang yang sangat besar sekali, pastikan bahwa share kamu tetap ada di dalam situ. Mau kecil mau besar, tetap kamu harus ada di dalam situ. Karena ini ikonnya adalah kamu. Nah ini yang kamu harus jadikan bahwa bisnis ini adalah powered by Nos Gaming gitu. Seperti itu. Mungkin begitu Mbak Rosi, Mas
Mario. Halo, sorry tadi sempat nge-lag. Iya, Tapi udah ya, balik itu. lagi. Oke. Thank you banget Mas Aryo atas jawabannya. Ya. By the way, saya mohon maaf tadi saya salah baca ya, bukan PUBG tapi PUBG. Saya bukan Yoi. pemain e-sport, jadi mohon Nggak maaf. apa-apa lah. Orang Indonesia kan bawanya PUBG. Iya, PUBG gitu aja ya. Tapi PUBG cara bacanya. Iya. Tapi this is Oke. ya e-sport business will be good ya. Saya yakin will be good. Kenapa? Karena Hmm. memang segmennya bagus banget gitu. Segmennya memang besar banget. Jadi kalau orang berani membayar kamu dengan 50% market revenue gitu ya, kamu harus penasaran kenapa mereka berani seperti itu. Berarti kan bisnis kamu menjanjikan. Jadi jangan dijual. Nah, itu penerawangan dari Mas Aryo nih, harus dipertimbangkan Penerawangan. ya. Iya, jangan dijual. Dari tadi pokoknya nyaranin jangan dijual karena ini bisnis kamu yang bangun, emang nggak eman-eman, nggak sayang gitu kan. Iya, betul. Dan ini kan marketnya bagus, Mbak. Jadi Iya. visinya juga e-sport nih bagus. Apalagi semuanya udah go digital ya Mas saat ini Iya, ya. benar. Oke, COVID memaksa orang semuanya digital. Jadi Betul. oh ya. Oke, Mas, by the way ini ada satu pertanyaan lagi ya, Iya, Mas. Kita masih bebas, ada 8 bebas. menit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dengan senang Oke. hati. Ini adalah pertanyaan terakhir ya. Nanti teman-teman jika ada pengen tanya lagi, nanti bisa langsung ke Mas Aryo. Tapi by the way kita bacain dulu nih. Kak Emi boleh dibantu? Boleh. Ini lucu ya, tiba-tiba klik ada lagi. Oke. Jadi ini dari Muhammad S. Wahyu. Kalau bisnis sudah berjalan dan kita ingin mengetahui tingkat kepuasan dan indeks kepuasan dan loyalty pelanggan serta insight yang diinginkan pelanggan, apakah bisa risetnya dilakukan melalui sosial media, tren, dan lain-lain tanpa melakukan riset konvensional kualitatif dan kuantitatif? Nah, kira-kira bisa nggak tuh, Mas Aryo? Nah, itu pertanyaannya ini sangat bisa sekali dan bahkan ini yang menjadi core bisnisnya Transmedia Sosial ya, bahwa kita mencari insight dan riset ini melalui sosial media. Ini bentuknya real time, ini bentuknya paling jujur karena kita ngambil itu dari platform sosial media, di mana kita yakin bahwa sosial media itu masih menjadi platform yang cukup menjadi kejujuran instead of mereka ditanya pada saat konvensional kuantitatif gitu ya. Dan ini saya rasa ini sangat bisa dilakukan di platform digital, di platform sosial media. Karena di platform sosial media nanti seperti kayak di Transmedia Sosial gitu ya, kita punya sentimen analisis gitu ya. Positif, negatif, atau netral. Nah, ini juga bisa dicari di situ. Makanya nanti teman-teman ini mungkin Mario nanti bisa koordinasikan untuk bisa barangkali kalau PSBB-nya udah selesai bisa berkunjung ke kantor TMS, nanti kita kasih lihat semua. Wow. Wah, seneng banget diundang nih kita, guys. Gitu. Ya, ini bisa sekali sih, bisa banget. Oke, well ini semua pertanyaan udah terjawab ya, Mas. By the way nih, jika ada teman-teman pengen reach out ke Mas Aryo, bisa kemana nih, Mas? Bisa ya paling gue sih yang cukup aktif gue di IG ya, aku share di sini IG-nya. Oke, boleh di share di sini dan teman-teman langsung bisa add, bisa di follow. Nanti jangan lupa kalau foto ini nanti ya suasana kelas ini bisa di-upload di story dan tag femalepreneurship.id. Dan juga @ardinotowidikdo. Oke deh. Oke, Mario dan Kak Emi, kita sudahi pertemuan hari ini ya. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan nih. Yang pertama, teman-teman, materi hari ini adalah rangkaian dari 3 kelas. Jadi masih ada 2 minggu berikutnya di hari Sabtu jam 2 siang. Dan yang minggu depan itu ada Mas Mario. Dan dari satunya ada dari InBrand, ngebahas tentang branding. Kemudian yang minggu ketiga ada dari Shopee nih, akan berbicara tentang gimana sih cara penggunaan Shopee. Yang tentunya ini membantu. Iya, sesuai dengan apa yang tadi Mas Aryo jelasin, pentingnya menggunakan e-commerce. Nah, Femalepreneur berusaha mengkonekkan teman-teman dengan Shopee. Nanti akan menariknya adalah program Shopee ini tidak hanya sekedar kelas 1 hari aja, namun ada keberlanjutannya sampai diajarin sampai bisa menggunakan Shopee dengan baik. So, jangan sampai ketinggalan ya. Dan teman-teman tadi ada yang minta materi, nanti materi akan diberikan ketika 3 hari kelas udah selesai. Jadi nanti kami akan kirimkan form, teman-teman isi formnya, karena kami membutuhkan emailnya teman-teman. Nanti kita akan kirim via email. Kenapa via email? Karena biar teman-teman tidak kehilangan dokumen. Kalau kita kirim via WhatsApp, biasanya besok minta lagi, besok minta lagi. Kalau email teman-teman nggak mungkin ngehapusnya, biasanya begitu.
So, begitu aja yang saya sampaikan. Kemudian, oh ya, jadi teman-teman juga kita mau nyampaikan bahwa di Femalpreneur saat ini kita akan ngebuka kelas nih, Mas Aryo ya. Kita di Femalpreneur ada kelas kewirausahaan. Kami ada punya paket starter untuk pemula, ada paket booster supaya teman-teman bisa ningkatin levelnya ke langkah selanjutnya, termasuk bikin memasang iklan, termasuk juga bikin konten kreatif, termasuk bagaimana merawat aset digital, itu ada di situ, dan juga laporan keuangan. Dan kita ngeluarin produk yang ketiga berupa paket master, yaitu paket untuk teman-teman yang bisnisnya udah jalan, namun pengen lebih mendalami ilmu marketing, kemudian juga bagaimana cara pitching, bagaimana membangun networking, membangun tim, semuanya ada di situ. Nanti info lebih lanjut akan saya sampaikan melalui grup ya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengakses jasa-jasanya Femalpreneur. Kami ada jasa mentoring supaya lebih dalam gitu ngobrol sama kita bisa. Ada juga cetak and design kemasan, bisa juga bagaimana membuat konten media sosial, bahkan juga sampai pengembangan website. Jadi kami pengen membantu teman-teman dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan, bagaimana mendevelop produk, prototype, sampai teman-teman berjualan. Semoga dengan kehadiran kami bisa membantu bisnis teman-teman. Ya, gitu. Dan kita akan konekin juga ke HIPMI ya, Mas. Kita akan reach out Mas Aryo lebih lanjut. Semoga ada program yang bisa dikonekin. Siapa tahu mentor-mentor HIPMI bisa datang nih ke Femalpreneur dan bisa mendukung teman-teman UMKM lainnya. Iya. Oke, Mas, sebelum saya tutup, mungkin ada last statement, ada semacam saran yang sangat aplikatif buat teman-teman UMKM merangkum dari kelas 2 jam ini, Mas. Silakan, Mas Aryo. Oke, jadi sekali lagi saya juga terima kasih untuk Femalpreneur atas waktunya. Semoga teman-teman UKM juga tetap bersemangat di tengah pandemi ini. Jaga kesehatan, disiplin protokol kesehatannya. Lalu teman-teman, saya tahu bahwa kondisi saat ini tidak mudah, dan saya yakin kalau teman-teman punya keinginan yang kuat, punya disiplin yang kuat, bisnis apapun itu, walaupun gagal, kita gagal cepat dan kita bisa recover lebih cepat lagi. Jadi saya rasa jangan berkecil hati gitu ya, semua pasti bisa berkembang, tapi memang dibutuhkan kerja keras, dan mungkin bahkan di tahun COVID ini kerjanya bukan hanya kerja keras, tapi kerja keras lagi, semakin lebih keras lagi. Itu yang saya bisa sampaikan. Jalanin proses yang you smile-nya tadi supaya memang fondasinya juga kuat, dan juga sehingga pada saat nanti apabila ya ada terjadi kegagalan atau apa, kita bisa tahu, oh gagal saya di mananya, saya bisa memperbaikinya di mananya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Mbak Rosi dan Mbak Emi serta Mario ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Well, kita juga big thanks Mas Aryo sudah mau pro bono service ya. Teman-teman, Mas Aryo ini tidak digaji dengan program ini, meluangkan waktunya. Terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal baik buat Mas Aryo ya. Dan ini bermanfaat tentunya buat teman-teman UMKM yang mengikuti kegiatan hari ini. So, teman-teman gitu aja kelas hari ini. Yuk kita kasih power boost buat Mas Aryo, supaya Mas Aryo mendapatkan energi yang lebih besar untuk ngasih manfaat ke banyak UMKM lainnya melalui program-program berikutnya. Kita kasih power boost yuk. 1, 2, 3, boost. So, sekarang giliran Kak Emi nih, Kak. Yuk kita foto bersama dulu. Ayo, oke. Siap-siap ya teman-teman ya. 1. Ayo dibuka ya, dibuka. Yang dengar dibuka. Sayang tahu, iya Mbak Nori akhirnya muncul. 2, 3. Ya. Kemudian satu lagi ya. Nah, 1, 2, 3. Oke. So, segitu aja Kak Emi, ada yang mau disampaikan? Yang mungkin saya kelewat? Cukup Kak Rosi, dari saya yang paling penting adalah teman-teman disiapkan ya waktunya ya, karena kita nanti setiap Sabtu kita ada program ini. Kita mulai belajar karena teman-teman pasti butuh untuk pengembangan bisnisnya, jadi jangan lewatkan kesempatan belajar bersama Femalpreneur. Oke, thank you Kak Emi. Mungkin dari Mario ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, kalau dari aku sih intinya tetap semangat ya, seperti yang tadi Mas Aryo sudah sebutin, jangan patah semangat, dan pasti kita bisa melewati semuanya ini sih. Dan juga jangan lupa kelas-kelas kita selanjutnya ya, minggu depan masih ada lagi, dan sampai tanggal 17 dan tanggal 24. Oke, terima kasih Kak Rosi.
Oke deh, gitu aja teman-teman. Yuk kita kasih power boost buat kita semua supaya terus semangat untuk menjalankan bisnis. Gagal nggak masalah, yang penting cepet bangkit ya. Semuanya sulit kok memang, tapi kalau kita bareng-bareng ngejalanin ini, pasti kita bisa melalui masa-masa sulit ini. Yuk kita kasih power boost buat kita semua. 1, 2, 3, whoosh. Wush. Bye-bye semuanya. Salam hangat dari Female Planner. Sampai jumpa ya. Perempuan hebat berwirausaha.